Ini di mana? Buset, Sen, lu mimpi ngulang kelas, atau mimpi makanan lu gue rebut. Untung aja Zhou Fang lagi nggak ada. Kalau nggak, teriakan lu barusan, pasti bikin kita berempat kebangun. Keluarganya kan lagi ada urusan. Dia baru aja ngurus izin tinggal di luar asrama. Kayaknya sih nggak bakal balik nginep di sini lagi. Namaku Sen Zixing. Setelah lulus kuliah, aku memakai seluruh tabunganku untuk membuka sebuah perusahaan media kecil, bikin video ulasan toko dan siaran langsung buat klien. Kami pernah bikin konten yang viral, dan juga menghasilkan uang. Anak muda kalau mau perusahaannya besar, harus belajar memanfaatkan sumber daya. Tanda tangani kontrak ini, kita jalin kerjasama. Uang, sumber daya, dan merek, semuanya akan saya berikan padamu. Aku mempercayai Gu Mingyuan, dan menandatangani kontrak itu, sampai akhirnya dana diputus dan ditekan oleh perjanjian target bisnis. Aku baru sadar, akun dan klien sudah bukan milikku lagi. Sen Zixing, proyek ini akan tetap kami jalankan. Kalau kamu tidak terima, bayar ganti rugi sesuai kontrak. Andai aku bisa mengulang waktu, aku pasti akan menggenggam takdirku, di tanganku sendiri. Ini kan asrama kampus. Sekarang tahun berapa? Sen, lu tidur sampai linglung ya? Tahun berapa sekarang aja lu lupa? Sekarang tahun 2018. Kalau nggak enak badan, izin aja sana. Gila, aku beneran hidup kembali. Hidup kembali apaan? Lu kebanyakan baca novel ya? Udah nggak usah ngayal dulu. Antrean di kantin udah mau membludak tuh. Ayo cari makan, cabut. Wah, lihat siapa ini, Sen Zixing. Ku dengar belakangan ini, kamu juga mau bikin akun media ya? HP-nya saja sudah butut dan layarnya retak, kan? Pakai modal apa mau bikin akun? Mau ngandelin kualitas video buram kayak pixel sebagai gaya. Bikin media itu butuh alat, butuh uang, dan juga koneksi. Sen Zixing, makan siang saja kamu harus milih kantin yang paling murah. Jadi, nggak usah sok-sokan mimpi deh. Qi Yue, di kehidupan sebelumnya, kamu bakar uang demi traffic. Ujung-ujungnya rugi sampai harus jual mobil dan rumah. Di kehidupan kali ini, kamu masih saja meremehkanku secepat ini. Baguslah. Kalau begitu, aku akan mulai dari hal yang kamu remehkan ini. Biar kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana caraku membalikkan keadaan. Sen, tunggu aku. Paman Chen, pesan 1 porsi. Di waktu yang sama pada kehidupan sebelumnya, tren video pendek baru saja dimulai. Review makanan, keseharian di kampus, sampai orang biasa bernyanyi, semuanya bermunculan. Platform sedang kekurangan konten. Siapa yang terjun lebih dulu, dialah yang akan menikmati keuntungan gelombang pertama. Cuma ini, kamu mikir serius banget dari tadi. Kukira kita mau ngerekam peluncuran roket. Mahasiswa itu makan setiap hari. Semakin biasa, semakin gampang bikin orang ngeklik videonya. Terus, tepatnya kita mau rekam apa? Aku kasih tahu duluan ya, aku nggak mau jadi aktornya. Kita rekam porsi aslinya, cari orang buat nyicipin, nggak usah ada yang akting. Kalau dibuat-buat, malah kelihatan kaku banget. Kelihatan banget dari mukanya kalau itu cuma settingan. Nah, kalian beneran mau ngerekam kantin kecil paman ini? Tapi, paman perjelas dulu ya, kami nggak bakal puji berlebihan, nggak bakal minta tambah porsi juga. Stan saya ini posisinya memang rugi. Ruginya karena letaknya terlalu di pojok dalam. Mahasiswa yang lewat di depan, sudah pada selesai jajan di stan-stan lain. Kalau begitu, kita pancing mereka masuk ke sini. Untuk 10 yuan, porsi segini lumayan. Stan lain harganya mahal, lauknya sedikit pula. Rasanya memang nggak luar biasa banget, tapi nggak buruk juga. Menangnya di porsi besar dan harganya yang terjangkau. Sen Zixing, kamu beneran ngerekam ini? Stan yang paling gak laku seantero kantin ini. Cuma kamu yang menganggapnya harta karun. Jangan di stop, simpan bagian yang ini. Kamu ngerekam aku, tenang saja. Wajahmu gak kerekam, kok. Ada yang bilang stan ini gak laku. Kita lihat saja nanti ada yang datang atau enggak. Taruh kalimat ini di awal video. Kalau Qi Yue melihatnya, dia pasti bakal langsung meledak marah. Penonton cuma bakal ingat satu kalimat. Ada yang bilang stan ini nggak laku. Pakai ini buat judulnya. Sudut kantin yang diejek nggak laku. Uang 10 yuan, memangnya sepadan. Cukup belak-belakan. Beneran ada yang nanya, loh, aku nyatakan, stan butut ini akhirnya terselamatkan. Jumlah yang nonton sampai habis terus naik. Mulut si Qi Yue itu, lumayan banget buat bahan konten gratis. Adik-adik, antre satu-satu ya. Jangan dorong-dorongan, nasinya masih banyak. Hari ini beneran pada antre panjang. Loh, Subantang, kamu lihat nggak?
Xiao Sen, apa ini semua? Gara-gara videomu yang heboh kemarin itu. Ini bukan sekadar kehebohan biasa. Biar semua orang bisa lihat. Paman juga nggak ngerti harga pasarannya. Uang 3.000 ini anggap saja biaya promosi. Jangan anggap ini kekecilan. Ya, 3.000 paman. Waktu amplop ini keluar, dompetku langsung merasa minder. Paman Chen, uangnya kami terima. Tapi mari kita perjelas dulu. Kedepannya, apa yang kami rekam. Dan bagaimana cara kami merekamnya, kami nggak jamin semuanya bakal viral. Kami juga nggak akan asal-asalan. Oke, kalian atur saja, paman percaya. Cuma satu video berburu makanan murah di kantin. Kalian sudah merasa jadi orang hebat. Lo tuh nggak ada habisnya, ya, cuma modal makanan murah buat narik penonton. Itu sih cuma untung-untungan doang. Besok gue juga bakal bikin satu video. Gue bakal bawa selebgram terkenal dari luar kampus. Jumlah tayangan lo yang secuil itu bakal langsung tenggelam. Silakan bikin, jangan cuma omong besar. Orang-orang yang bakal menilai sendiri, bagus atau enggaknya. Tinggal lihat mereka antre di mana, kan? Dia datang bukan buat cari ribut, tapi buat merebut penonton kita. Biarin saja dia coba, semakin jelas perbandingannya, semakin keras dia bakal kena batunya. Pemasukan pertama saja sudah 3.000 sen. Kalau sekarang gue panggil lo bos Sen, lo bakal kasih gue kartu tanda pengenal karyawan nggak? Satu video viral itu cuma kehebohan sesaat, bisa bikin penjual mau bayar promosi lagi. Itu baru namanya keahlian sejati. Kata kuncinya sudah ketemu nih, murah, dan jujur. Itu yang paling sering muncul. Kepala lo nutupin layar tuh. Kalau begitu, kita fokus bikin konten dari dua kata ini. Akun kuliner ini cuma pintu masuknya saja. Kedepannya kita harus bisa mempertahankan penonton. Gimana caranya? Kan gak mungkin. Kita bagi-bagiin kartu makan ke mereka, kan? Kita bangun jaringan akun. Akun pakai matriks segala, itu apa sih? Satu konten viral saja tidak cukup. Gue mau ambil semua trafik satu kampus, dan merangkainya jadi satu jaringan. Lihat ya. Akun kuliner buat narik orang. Akun menfest buat nahan mereka. Akun barang hilang buat bangun kepercayaan. Kita bikin heboh dulu pasar kampus ini. Maksudnya apa sih, Bos Sen? Tolong terjemahkan ke bahasa manusia dong. Makan buat narik audiens, gosip buat nahan orang. Barang hilang buat bangun reputasi. Kalau orang sudah percaya sama kita, pas kita pasang iklan, nggak akan dihujat. 3 akun ini saling lempar trafik. Biar datanya nggak bocor kayak otak lu. Kreator kampus, bukannya kita cuma rekam kantin ya? Kantin itu cuma langkah pertama. Di kampus ini, yang bisa nyanyi, yang bisa nari, yang jago bikin kerajinan, semuanya butuh kesempatan buat tampil. Jadi, lu bukannya cuma mau bikin satu akun, tapi mau produksi konten secara massal. Gue yang tentuin topik dan ritmenya. Cheng Ye yang tugasnya negosiasi di luar. Suran yang urus template datanya. Kita bangun rekam jejak dulu. Gue yang tugasnya negosiasi di luar. Muka lu kan tebal, pintar ngomong, kalau canggung, lu bisa ngeles dan cairkan suasananya. Kerjaan ini paling cocok buat lu. Rencana ini, jangan dibocorin keluar dulu. Tunggu sampai kita berhasil angkat talenta pertama. Baru kita jadikan bahan presentasi. Terus gue harus mulai dari mana? Besok lu pergi ke kedai boba, minimarket, sama tempat fotokopi buat ngobrol. Jangan kasih harga dulu. Tanya apa masalah utama yang mau mereka selesaikan. Oke, gue coba deh. Lin Qinghe, di kehidupanku yang sebelumnya, aku hanya pernah melihatnya di berita bisnis. Saat itu, dia adalah pakar strategi merek termuda, instingnya tajam, dan taktiknya kejam. Beberapa proyek yang tidak berani disentuh siapapun, berhasil dia selamatkan. Sayangnya, keluarga Lin dan keluarga Qi terlalu terikat. Proyek berantakan milik Qi Yue menyeretnya jatuh, dan nama Lin Qinghe ikut menghilang dari berita utama bisnis. Kamu yang bertanggung jawab. Ada urusan dengan bagian kemitraan. Aku ingin membuat akun media kampus. Kamu mencari orang yang tepat. Tapi aku tidak suka omong kosong. Tunjukkan saja hasilnya. Bu. Menunjukkan hasil memang lebih praktis daripada perkenalan diri. Sejak kapan dia kenal dengan Lin Qinghe? Baru saja selesai nanya jalan. Sudah ada yang datang mencari. Belum saatnya untuk terima uang. Ada yang mengantar uang ke depan mata saja. Kamu tidak buru-buru. Uang tidak perlu diburu-buru. Yang penting, langkah kita tidak salah arah. Shen Zixing. Aku mengajaknya keluar 3 kali. Dia tidak pernah mau berhenti sedikit pun. Memangnya, Shen Zixing itu siapa? Kaki, dia sepertinya tidak sedang cari perhatian. Sepertinya mereka benar-benar membicarakan bisnis. Bukankah Shen Zixing ingin membuat akun media kampus? Kalau begitu, akan kutunjukkan padanya. Apa itu yang namanya koneksi sesungguhnya? Video buatannya ini lebih mirip iklan. Yang nonton sampai habis sedikit, yang bagikan juga rendah. Yang menyimpannya juga sedikit. Buang-buang uang saja, sama sekali tidak ada gunanya. Angkanya hanya belum naik saja.
Mahasiswa itu, bukan berarti mereka tidak mengerti barang berkelas. Mereka tuh nggak kemakan sama yang namanya settingan. Kamu cuma modal realistis tapi kelihatan kere. Yang kamu rekam itu cuma gaya-gayaan kemewahan. Sedangkan yang aku rekam, itu yang mahasiswa mau percaya. Komentar hujatan ini mau dihapus nggak? Kolom komentarnya udah kayak medan perang aja. Video selanjutnya, suruh Paman Chen perbaiki langsung di tempat. Lihat nih. Beneran ada yang protes kuahnya hambar loh. Memang agak hambar sih. Oke, aku perbaiki. Kalian cobain lagi deh. Nah, kalau ini mantap. Video ini ada harapan nih. Aroma plot twistnya udah kecium banget. Firasatku si ini bakal viral. Judulnya kita bikin aja. Satu hujatan, bos langsung rombak kuah di tempat. Konflik, masukan, sampai hasil, semuanya ada. 3 elemen wajib video pendek udah lengkap. Ini bikin aku kelihatan memalukan gak sih? Gak memalukan kok. Mau dengerin kritik, itu jauh lebih baik daripada pura-pura enak. Kamu beneran bawa hujatan itu. Masuk ke dalam videonya. Nggak takut blunder. Video pertama itu tujuannya biar dilihat orang. Keluargaku dulu juga pernah bikin promosi di kampus. Bakar uangnya cepet banget. Gagal totalnya juga cepat. Mana bikin kehebohan yang lumayan gede. Tebakanmu nggak salah. Bukan sekadar tebakan. Mahasiswa itu suka banget sama keramaian. Tapi mereka nggak bakal mau terus-terusan dibodohi iklan. Di kolom komentar udah mulai pada nanya lokasi nih. Jumlah simpannya juga ikut naik. Tinggal kita lihat aja, bisa nggak mereka balik lagi buat makan yang kedua kalinya. Lihat nih. Toko minuman, warung kelontong, sampai tempat fotokopi pun udah kita tanyain. Tapi begitu dengar soal biaya promosi, mereka kompak pura-pura sinyalnya jelek. Jangan sengaja dibikin viral. Mereka takut uangnya terbuang percuma. Akun kuliner pengikutnya naik paling cepat. Mulai ada yang kirim cerita ke akun curhat. Akun barang hilang juga mulai ramai. Ada juga yang pakai buat mengembalikan barang. Ada yang mencari barang. Ada yang bantu membagikan posnya. Baru deh orang-orang merasa akun ini berguna. Kedepannya, apapun yang kita post pasti ada yang lihat. Entah mereka memuji atau mengkritikmu. Semuanya tetap dihitung. Siapa yang nyanyi itu? Begitu suaranya terdengar, barusan aku didekati 3 pihak. Tang Zi, anak klub musik. Biasanya dia nggak terlalu suka cari perhatian. Kamu mau merekam dia? Nggak cari perhatian bukan berarti nggak pantas direkam. Kamu mau memasukkan dia ke proyek kreator itu. Tapi jangan main ambil keputusan sepihak. Klubnya juga harus setuju. Itu sih terlalu ribet, kan? Kalau merasa ribet, jangan rekam. Wajah dan suaranya. Biar nanti kamu nggak dikejar-kejar masalah. Bukannya nggak ada yang mau lihat dia, tapi nggak ada yang tahu cara merekam dia. Kalau begitu, mending kamu buktikan kemampuanmu. Cheng Ye, besok temui ketua klub musik. Minta izin dari klubnya dulu. Siap. Suran, tolong selidiki hal ini. Sudah mulai kuselidiki. Aku kembali ke klub dulu buat mengumpulkan formulir. Soal Tang Zi, nanti aku bantu sampaikan ke dia. Bos Sen. Soal Tang Zi ini, kamu beneran yakin dia bisa viral? Dia juga mau jadi seleb kampus. Apa dia bisa bicara lancar di depan kamera? Sen Zixing sekarang asal rekrut orang saja. Urus saja videomu, jangan berani-berani sentuh orangku. Orangmu, memangnya kalian sudah tanda tangan kontrak? Meskipun belum, kamu tidak berhak menghinanya. King He. Sekarang hal sepele seperti ini pun mau kamu urus. Kalau kamu bicara baik-baik, aku juga tidak sudi ikut campur. Tapi kamu menindas orang di depan mataku. Aku tidak bisa pura-pura tidak melihatnya. Baik, hari ini kamu mau membelanya. Akan kubuat kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Aku tidak mau merepotkan kalian. Mereka memang sengaja membuatmu merasa bahwa kamu tidak pantas. Jangan termakan tipuan mereka. Tapi aku takut, kalau sudah direkam, tidak ada yang mau menonton videomu. Tapi sebelum mulai syuting, ada satu hal yang harus diperjelas dulu. Hal apa?
Cuma bikin video saja, kontraknya ditulis sedetail ini. Aku, kerja sama kecil memang paling gampang kalau cuma modal mulut. Tapi modal mulut juga yang paling gampang bikin hancur. Kalian mau membiarkanku tampil saja sudah bagus. Di tempatku, tampil di depan kamera bukan sekadar balas budi, melainkan kerjasama. Tidak bisa, anginnya terlalu kencang. Pengambilan gambar kali ini gagal lagi. Orang dari klub sudah mendesak kita. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kalau ditunda lebih lama lagi, aku benar-benar harus turun merayu mereka untuk memperpanjang waktunya. Tolong bantu aku tentukan harganya. Cuma dengan alat seperti ini, konten yang bagus, tidak butuh peralatan mahal sebagai sandaran. Kalau sampai dia bisa viral, aku akan berikan akunku untukmu. Jangan takut untuk kali ini, jangan berakting. Bernyanyilah sebagai dirimu sendiri. Kondisiku sedang tidak bagus. Tangzi, tatap mataku. Lalu, perasaan seperti apa yang harus kunyanyikan? Dunia ini sunyi, hanya ada dirimu sendiri. Ketika kesulitan datang menghampiri, tolong angkat tangan kirimu. Kali ini bisa dipakai. Mantap. Merinding semua bulu kudukku. Suara jernih emangnya buat apa? Nggak akan ada yang mau nonton ginian. Biar hasil yang membuktikan. Awalnya nggak ada perkenalan, nih, emangnya penonton tahu dia siapa? Nggak usah ditambah. Sisain sedikit suara anginnya. Kalau terlalu bersih malah kayak lip sync. Di komentar aku bakal dihujat nggak? Ya. Kalau udah dilihat banyak orang, pasti ada aja yang nyari-nyari kesalahan. Tapi orang yang benar-benar menyukaimu, pasti akan tetap bertahan. Ada yang bilang suaranya terlalu hambar. Videonya juga terlalu sederhana. Emang keyboard semahal itu? Ya, sampai harus banget ngetik komentar pedas. Sudah kuduga. Jangan buru-buru, kita tunggu dan lihat saja. Udah kubagikan dan kukomentari, nih. Kali ini kemenanganmu cantik banget. Ini bukan soal taruhan, yang kurang darinya bukan kemampuan, tapi sudut kamera yang pas. Bukannya dia cewek dari klub musik itu, nyanyiannya bersih banget. Udah aku bagikan. Suasananya kayak film remaja. Udah jadi trending nomor 1 di kampus. Terus ada pihak sponsor yang kirim pesan, nanya bisa kerja sama atau enggak. Beneran ada yang nawarin aku. Baru juga trending nomor 1, jangan ngarep bisa sampai viral kemana-mana. Kemarin siapa? Ya, yang bilang kalau dia viral, bakal ngasih akunnya. Sekarang omongannya masih berlaku nggak? Aku nggak butuh akun itu. Kerjasama sponsor yang pertama. Kawan-kawan. Apa aku harus latihan dulu? Ya. Senyum profesional. Suran, menurutmu, apa aku kelihatan seperti orang yang berpenghasilan 1 juta setahun? Enggak. Duduklah dulu. Lisensi. Bagi hasil dan pengeditan ulang, semua ini harus ditulis dengan jelas. Bisa tidak laguku, jangan diubah sembarangan. Tuliskan itu ke dalam kontrak. Pihak merek boleh memakai videonya, tapi tidak boleh mengubah suaramu. Lao Sen, kenapa kau tidak bersemangat sama sekali? Ini kan uang, bukannya uang kembalian dari kantin. Uang masuk itu baru langkah pertama. Ada yang diam-diam mencari tahu soal proyek inkubasi kreator kampus kita. Orang-orang dari klub kewirausahaan bertanyanya sangat detail. Saudara Sen Zixing, untuk sesi berbagi nanti malam, bahas saja soal proyek inkubasi kreator kampus kalian itu. Belakangan ini popularitasnya sangat tinggi. Aku bisa menjelaskan kerangkanya, tapi aku tidak akan membahas daftar yang belum dirilis. Sebegitu waspadanya. Takut aku menirunya, atau takut aku melakukannya lebih baik darimu. Kalau bisa ditiru hanya dengan mendengarnya sekali. Itu namanya bukan proyek. Kita bukan sekadar membuat satu video viral, melainkan mencari bakat di kampus. Proyek mahasiswa yang bisa mencapai tahap lisensi dan bagi hasil. Bocah ini tidak bisa diremehkan. Yang dia bahas bukanlah sekadar akun, melainkan saluran kampus. Sen Zixing. Besok, proyek ini tidak akan lagi menjadi milik Sen. Besok, buat janji mengobrol berdua dengannya. Maksud Qi Yue adalah, proyek itu harus didaftarkan di bawah nama klub kewirausahaan. Apa maksudnya pakai nama klub wirausaha? Videonya kami yang bikin, orang-orangnya kami yang lobby, datanya kami dapatkan susah payah. Kenapa kalian yang seenaknya ambil untung? Jangan bicara kasar begitu. Tanpa platform kampus, memangnya akun-akun kalian bisa bertahan sampai kapan? Platform kampus itu bukan buatmu.
untuk merampas proyek orang lain. Kau sengaja ya, di depan banyak orang begini, mau menjatuhkanku. Dulu kau tidak pernah membela orang lain. Setidaknya dulu kau tidak mencuri hasil kerja orang lain. Proyek ini tidak akan digabung, dan akunnya tidak akan diserahkan. Orang-orang kami juga tidak bisa dibeli. Saudara Sen Zixing, bagaimana kalau kita bicarakan lagi? Kalau kerjasama, boleh dibicarakan. Tapi kalau mau mengambil alih, lupakan saja. Wah, ramai sekali ya. Sepertinya aku datang di saat yang tepat. 500.000 untuk membeli putus semua akun di tanganmu, serta hak kontrak lanjutan untuk L dan Tangzi. Untuk ukuran mahasiswa, itu jumlah yang besar. 500.000. Jiwa miskinku meronta-ronta. Presdirgu ini mau menyapu bersih semuanya ya. Sen Zixing, berhentilah pura-pura. Kau kan cuma mau cari uang. Uang 500.000 sudah ada di depan mata. Kau masih merasa kurang. 500.000. Buat beli akunku yang sekarang sih, boleh saja. Tapi kalau mau membeli masa depanku, kau belum pantas. King He, kau dengar sendiri kan? Dia sombongnya minta ampun begitu. Pria macam ini yang kau taksir. Setidaknya dia berani terang-terangan. Tidak seperti seseorang yang cuma berani main kotor di belakang. Berhenti di sini. Lin King He, kamu demi dia. Bahkan reputasi kedua keluarga kita. Sudah tidak kamu pedulikan lagi. Jangan gunakan keluarga untuk menekanku. Siapa yang kamu sukai, itu urusanmu. Jangan pernah mengulurkan tangan kotormu pada setiap pilihanku. Karena tidak mau dijual, apakah saya boleh berinvestasi? Lihat. Karena tidak mau dijual, mari kita bicarakan soal investasi. Kalian butuh uang, dan kami butuh proyek yang bagus. Terima kasih. Soal investasi bisa dibicarakan. Tapi proyek ini belum dilombakan secara publik. Membicarakan harganya sekarang tidaklah tepat. Saya akan rugi, dan kalian juga belum melihat potensi aslinya. Semangat menggebu anak muda tidak akan bertahan lama. Tim mahasiswa tidak punya modal dan tidak punya relasi. Pada akhirnya pasti akan dijual juga. Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa yang memohon duluan. Lao Sen. 500.000 lo. Bohong kalau aku bilang aku tidak tergiur. Itu sama saja membohongi jiwa miskinku ini. Coba kamu lihat ini dulu. Jangan terus meneteskan air liur melihat nominalnya. Akun itu cuma sekadar pintu masuk. Yang benar-benar berharga adalah arus transaksi di kampus, yaitu kepercayaan para mahasiswa kepada kita. Jadi, 500.000 bukanlah batas akhirnya. Kompetisi kewirausahaan kampus. Pendaftarannya ditutup malam ini. Kita harus ikut bertanding. Bukankah Gu Mingyuan bilang kalau kita tidak punya relasi dan tidak punya modal? Kalau begitu mari kita buktikan di atas panggung. Biar para juri dan investor melihatnya sendiri. Ketemu nih, halaman pendaftarannya di sini. Kalau begitu, nama proyek kita adalah Program Inkubasi Influencer Kampus. Kedengarannya sangat formal. Aku jadi agak tidak terbiasa. Pakai nama ini saja. Tulis saja dulu namanya. Urusan sisanya kita selesaikan di arena kompetisi. Sudah ada yang memakai nama proyek ini duluan. Siapa? Jangan bilang kalau itu, si bintang iklan teh susu itu. Ganti namanya. Ganti. Namanya program kampus percikan api. Inkubasi influencer itu baru langkah pertama. Yang ingin kita bangun adalah seluruh Pusat trafik kampus. Qi Yue boleh saja merebut namanya, tapi dia takkan bisa merebut apinya. Arah proyek seperti ini, klub kewirausahaan, sudah membahasnya sejak lama. Boleh juga, cuma ganti nama. Tapi intinya tetap saja memanfaatkan sumber daya klub kewirausahaan. Takut aku membongkar semuanya. Mau bicara blak-blakan silakan saja. Tapi jangan asal menuduh tanpa bukti. Tidak perlu sampai bersih tegang begini. Sen Zixing, semua hal ini terlalu cepat kau dapatkan. Dapat cepat bukan berarti hasil mencuri. Kalau kau menuduh dia memanfaatkan sumber daya klub kewirausahaan, coba tunjukkan buktinya. File proyek, waktu pendaftaran akun, surat konfirmasi Paman Chen, surat kuasa Tangzi. Semua waktu ini tercatat. Sebelum Qi Yue mengajukannya, menuduh kami menjiplak, coba keluarkan dulu file aslimu itu. Memangnya kenapa kalau ada file? Semua ini cuma membuktikan kalau kalian juga pernah membuatnya. Tapi, bukan berarti kalian tidak memanfaatkan fasilitas klub wirausaha. Kalau begitu, kita buktikan saja di lokasi seleksi awal nanti. Yang kamu curi itu cuma sekadar nama. Sedangkan kami, sudah menjalankan seluruh sistemnya sampai tuntas. Kamu kelihatannya tenang-tenang saja, ya. Tentu saja aku panik. Ayo kembali dan bersiap untuk seleksi awal. Semua datanya sudah berhasil dicadangkan. Bro Sen, pembagian grup untuk seleksi awalnya sudah keluar. Kita akan berhadapan langsung dengan mereka. Baguslah kalau begitu. Kita buktikan langsung di panggung. Bertarung di panggung seleksi yang sama. Ya, di sana nanti, tidak akan ada lagi dokumen yang bisa melindungimu. Kalau begitu, sampai jumpa di sana. Ayo, kita pergi. Kita lihat siapa yang paling hebat nanti.
Mendapatkan trafik kampus itu tidak sesederhana merekam beberapa konten video saja. Sumber daya, koneksi, dan dukungan modal. Ketiganya sangat diperlukan. Presentasi QA kelihatannya sangat meyakinkan. Ya, sedangkan di pihak Shen Zixing, bahkan papan pameran pun mereka tidak punya. Jadi, yang ingin kami kembangkan bukanlah sekadar akun kampus biasa, melainkan sebuah jaringan kampus milik klub wirausaha yang terintegrasi dengan pusat data konten. Lalu, mana bahan presentasimu? Aku tidak pakai bahan presentasi. Lalu, bagaimana caramu mempresentasikan proyek ini? Menjual cerita memang butuh presentasi. Tapi untuk bisnis nyata, kita lihat dari data dashboard. Ini semua adalah data langsung dari sistem, yang bisa kalian klik dan periksa sendiri. Apakah Anda sekalian lebih suka mendengarkan cerita, atau melihat pesanan transaksi yang asli? Kalau begitu, mari kita lihat pesanannya. Coba jelaskan apa rencanamu selanjutnya. Ada 3 langkah. Kedua, integrasi dengan layanan gaya hidup lokal. Berkolaborasi dengan berbagai merek untuk acara khusus. Ketiga, menembus pasar kampus. Mengenai otorisasi para influencer. Bagaimana cara menghindari risiko hukumnya? Setiap influencer telah memberikan izin tertulis, hak penggunaan gambar, persentase bagi hasil, serta klausul pemutusan kontrak semuanya tertulis jelas. Apa yang baru saja ditampilkan di layar besar adalah format standarnya. Bagus sekali. Ini adalah catatan sejak uji coba operasi. Semua riwayat pesanan. Setiap transaksinya memiliki kode waktu. Setiap izin juga memiliki tanda tangan asli. Lihatlah. Dari data sistem, bisa kita lihat bahwa sudah ada pengguna yang melakukan transaksi, dan ada juga pengguna baru yang aktif menanyakan harga. Apakah sumber dari data ini bisa dipercaya? Bapak Ibu juri, yang seharusnya lebih kita perhatikan adalah prospek bisnis dari model ini. Tanpa adanya dukungan data awal, bagaimana kita bisa membicarakan prospek bisnis di masa depan? Saudara QA, waktu pengumpulan proposal dari tim Anda lebih lambat dari tim Shen Zixing, dan isi utamanya sangat mirip. Tolong jelaskan hal ini. Tema konten kampus yang mirip adalah hal yang sangat wajar. Ini tidak membuktikan apapun. Data milik Tang Zi telah diserahkan lebih awal oleh tim Shen Zixing. Klub musik juga punya catatannya. Kau boleh saja menyangkal. Tangkapan layar bisa diedit, tapi data sistem tidak bisa dibohongi. Sekarang, tolong jelaskan sumber datamu di sini, dan sumber proposalnya. Shen Zixing memakai sumber daya klub kewirausahaan. Mitra bisnisnya Juga didapat dari koneksi kampus. Bukan begitu, ini adalah bukti kontrak Tang Zi. Ini grup kampus. Tangkapan layar penyebarannya secara organik, ditambah promosi di kios Paman Chen, arus pelanggan sebelum dan sesudahnya, serta perbandingan omset penjualannya. Saudara QA, apa ada lagi yang ingin kamu tambahkan? Mereka itu cuma hoki saja. Berkasnya kami simpan dulu. Kalian boleh kembali dan tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih, Dewan Juri. Paman Chen, untuk hari ini, Paman benar-benar dewa penolong kami. Paman cuma bicara apa adanya. Masih banyak mahasiswa yang antre di kios. Paman pamit duluan, ya. selamat, ya. Puas banget rasanya. Kepuasan ini bakal terus kuingat sampai lulus nanti. Jangan senang dulu. Orang yang sebenarnya mengincar kita belum turun tangan. Aji, suruh orang-orang di studiomu, kacaukan dulu urusannya si Tang Zi. Jangan pakai akunku, bergerak lewat grup-grup luar. Bilang saja Shen Zixing memanfaatkan mahasiswa habis-habisan, mengontrak orang dengan harga murah, lalu cari sensasi dengan jual kesedihan. Serang kolom komentarnya lebih dulu. Ingat, jangan pernah pakai akunku, pakai grup-grup luar. Jangan sampai mereka bisa melacak sumbernya. Tenang saja, hal semacam ini bukan pertama kalinya buat kita. Bicara bisnis itu harus lihat siapa backingannya. Kalimat itu sama sekali tidak terdengar seperti ucapan seorang mahasiswa. Mirip siapa itu tidak penting. Ini, simpan satu. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Pak Shen, dia itu siapa? Mereka bilang aku cuma numpang tenar sama kalian. Biar ku balas mereka lewat video sekarang. Jangan, kalau kamu buka suara, itu sama saja, memberi mereka panggung. Sudah dihujat begini masa aku diam saja. Kamu menyanyi saja seperti biasa. Penampilan langsung tidak bisa membohongi siapapun. Makin kamu buru-buru menjelaskan, makin kamu terlihat bersalah. Selesaikan saja dulu tugasmu. Kalau begitu, aku akan menyanyi. Sekali lagi. Sudah cukup.
Jangan tambahkan teks dramatis di bagian ini. Langsung masukkan saja suara aslinya. Sudah ada yang mulai membela Tang Zi. Tenang dulu, tunggu sampai komentar positifnya naik sendiri. Ternyata memang ada orang yang suka mendengarkan nyanyianku. Pihak sponsor sudah mengonfirmasi Tang Zi. Hak lisensinya sudah lengkap. Uang muka sebesar 100.000 sudah ditransfer. Untuk promosi kampus yang pertama, kita kunci di penampilan solo Tang Zi. 100.000 benar-benar sudah masuk rekening. Sekarang setiap lihat email rasanya seperti melihat dewa rezeki. Jangan keburu sujud dulu sama mereka. Semuanya sudah tertulis dengan jelas. Pastikan promosi kampus pertama Tang Zi. Jam 10 pagi di atap gedung kampus lama. Waktu pencahayaan alaminya paling bagus. Dari yang awalnya dihujat sampai akhirnya dapat tawaran kerja. Rencana kita kali ini sukses besar. Biar ku balas email pihak sponsornya untuk mengonfirmasi jadwalnya. Tang Zi. Mulai sekarang setiap langkah kita harus direncanakan dengan matang. Lihat ini. 100.000, nih, apa kita harusnya makan enak? Syaratku nggak muluk-muluk, kok. Cukup tambah paha ayam di kantin lantai 2. Jangan rayakan dulu. Sekarang, hak akses akun. Semuanya ada di komputer Sen Zixing. Kontraknya juga masih terlalu berantakan. Uangnya baru aja cair, kamu malah bahas ginian. Suran, kamu ini benar-benar. Rasanya pengen kasih notifikasi peringatan ke kamu. Peringatan diterima. Perkataan Suran benar. Uang pertama itu yang paling. Investasi lanjutan 2.500 yuan uang pertama itu yang paling. Investasi lanjutan 2.500 yuan paling gampang bikin orang bertengkar. Uang ini saja belum hangat di tangan. Sudah harus dibagi-bagi. Bereskan pembagiannya hari ini. Baiklah, Pak Sen dan Pak Su memang yang paling benar. Kalau begitu, ayo mulai kerja sekarang. Mulai hari ini. Draft kontrak, pembagian hak akses sistem, dan rekam jejak hak cipta, semuanya harus dibuat ulang. Ribet banget, sih. Aku merasa ini bukan sedang merintis bisnis, tapi lagi ngejar tugas sekolah. Setelah repot sekali ini, kita tidak bisa terus mengandalkan 10 nyawa cadangan. Siapa yang bisa melihat, mengubah, dan menandatangani? Oke, Pak Sen dan Pak Su mulai mengajar. Aku yang mencatat, ya. Tingkatan admin akun juga harus dibagi. Siapa yang boleh mengunggah dan menghapus, serta siapa yang boleh mengunduh kontrak. Malam ini semuanya harus selesai direvisi. Pembaruan draft kontrak selesai. Pembagian hasil dengan kreator, lisensi merek, dan hak penggunaan video. 3 perjanjian itu semuanya harus terekam jejaknya. Versi yang ini, mulai sekarang akan jadi batas bawah kita. Batas bawahnya sudah ada. Lalu, bagaimana dengan batas atasnya? Aturan adalah harga mati. Catatan log jejak juga sudah ditambahkan. Siapa yang mengubah apa? Kapan diubahnya? Semuanya bisa dilacak. Suran, otakmu ini, apa punya memori cadangan bawaan? Ya, pencadangan selesai malam ini kita bisa pulang. Pilihan kini jadi aturan main. Oke, ini bisa dibilang kita sudah resmi buka. Mulai sekarang, setiap kali tanda tangan kontrak baru, kita harus kembali melihat kertas ini. Dokumen sudah diunggah ke penyimpanan awan. Formulir jejak otorisasi. Unggah ketiga rangkapnya. Rapat selesai mulai besok. Ikuti aturan yang ada. Ayo, besok aku traktir di kantin lantai 2. Pakai uang pribadiku, ya. Aku benar-benar tidak tahan, mereka mulai lagi. Aku mau mulai siaran langsung sekarang, judulnya, bicara belak-belakan. Kalau kamu mengumpat satu kalimat, mereka akan memotong 10 video untuk menyudutkanmu. Kamu ini representasi bisnis, bukan sumber bahan konten mereka. Lalu kita biarkan saja mereka menginjak-injak harga diri kita. Wajah tampanku ini, tidak semurahan itu, kan? Gerombolan ini jumlahnya sangat banyak, mereka bukan warganet biasa. Bagaimana kalau aku buat klarifikasi? Jangan gegabah sekarang. Letakkan ponselmu sekarang juga. Saat ini, jangan terpancing oleh kolom komentar. Semakin kamu marah, semakin mereka ingin terus menyerang. Kumpulkan semua catatan kerjasama yang asli. Suran, simpan semua buktinya. Tang Zi, hari ini tetap latihan seperti biasa. Orang-orang ini benar-benar bukan mahasiswa dari kampus kita. Hujatan mereka lebih terorganisir daripada jadwal ujian akhir. Beberapa akun ini semuanya pernah membagikan ulang konten dari studio AJie. Waktu terima pesanannya juga cocok dengan waktu komentarnya meledak. Terus selidiki, biarkan mereka beraksi lagi. Cocok lagi satu. Serang Tang Zi dulu baru bagikan videonya. Pada akhirnya, semua diarahkan ke postingan skandal yang sama. Bukti sudah lengkap, bisa diserahkan kapan saja. Besok pagi-pagi, kita mulai dari kolom komentar Tang Zi. Di kolom komentar, jangan langsung menyebarkan semua buktinya. Gunakan komentar asli dulu untuk memancing. Tunggu mereka menghapus postingannya, baru kita keluarkan buktinya. Jalan pikiranmu ini. Sayang banget kalau kamu tidak jadi penulis naskah. Orang bisnis kalau memuji orang lain, malah terdengar seperti revisian dari klien. Tidak perlu sok sedih, tidak perlu bertengkar. Kita beberkan faktanya satu persatu. Bagian pertama, surat perjanjian kerjasama. Bagian kedua, catatan pembagian hasil. Bagian ketiga, konfirmasi sukarela dari Tang Zi. Komentarnya mulai berbalik arah. Ada yang sedang membongkar pasukan buzzer. Bagian keempat, studio AJie. Grup penerimaan pesanan dan jejak pasukan buzzer.
Kali ini mereka pasti tidak bisa kabur. Urutan waktunya sudah dibongkar orang-orang. Mereka mulai menghapus jejak, tamatlah riwayat mereka. Rekaman layarnya sudah kusimpan. Mantap. Kali ini giliran Qi Yue yang merasakan. Paket hujatan komplit di kolom komentar. Kita harus bertahan, dan serang balik. Daftar peserta babak final sudah keluar. Qi Yue ternyata masih bisa masuk final. Kalau begitu, mari kita buat perhitungan di final nanti. Soal babak final, saat ini dia masih saja memikirkan cara memanipulasi data. Semua tangkapan layarnya sudah ada. Tangkapan layar itu bukan untuk kita. Siapkan paket buktinya. Sudah disiapkan, ditambah dengan jejak pasukan bot sebelumnya. Bukti miliknya, sekarang sudah lengkap. Apa aku boleh tampil di final? Kamu adalah saksi terbaik kita. Lihat. Data Qi Yue ini gila banget, kan? Bisa naik sebanyak ini dalam semalam. Apa akunnya pakai doping? Dia beli pengikut, dan ada beberapa gelombang akun baru. Foto profil dan waktu daftarnya sangat mirip. Tingkat interaksinya tidak sebanding. Angkanya memang terlihat bagus. Tapi juri pasti bisa melihat kejanggalannya. Apa kita perlu beli juga? Kalau tidak, presentasi kita di panggung bakal terlihat menyedihkan. Jangan buang uang, kita akan terus mengandalkan investasi ulang dari penjual. Bagaimana kalau angka kita kalah telak? Shen Zixing. Hari ini bukan waktunya, bisa membodohi juri dengan video pendek kantin. Dia benar-benar cari gara-gara, abaikan saja dia. Dua tim terakhir, silakan naik ke panggung. Tampilkan dulu data akun dari kedua belah pihak. Ini dia, kurva pertumbuhan ini butuh penjelasan langsung. Kurva pertumbuhan ini butuh penjelasan langsung. Inilah yang kamu tunggu-tunggu, kan? Ulah Qi Yue yang membeli pengikut sendiri. Ini karena sistem yang lambat. Data latar belakangnya masih sinkronisasi. Keterlambatan sistem tidak akan sepihak. Melonjakkan pertumbuhan jumlah pengikut. Dari mana asal akun-akun baru ini? Dari mana asal akun-akun yang baru mendaftar ini? Akun-akun saya ini dipromosikan oleh pihak mitra. Saya sama sekali tidak tahu sebelumnya. Mitra promosi harus dilaporkan terlebih dahulu. Tidak ada laporan seperti itu dalam dokumen Anda. Dia tidak bisa menutupi kebohongannya sendiri. Sumber data Anda sangat mencurigakan. Sesuai aturan kompetisi, poin Anda harus dikurangi. Apakah kualifikasinya akan dibatalkan nanti? Akan diputuskan setelah diskusi panel juri. Paham? Semakin keras jatuhnya, semakin dalam pelajaran yang diingat. Kau benar-benar tidak memberinya muka sedikit pun. Kehormatan itu diberikan oleh orang lain. Tapi rasa malu itu dia sendiri yang cari itu pilihannya. Babak final belum berakhir, tapi perannya sudah selesai sampai di sini. Data tidak bisa berbohong. Ada. Saudara Qi, kurva pertumbuhan ini butuh penjelasanmu sekarang juga. Sistem latar belakang platform kadang memang suka lambat. Itu hal yang sangat wajar. Masih saja keras kepala ya. Kita abaikan saja datanya. Mari kita lihat data kami. Kami tidak membeli jumlah tayangan palsu. Setiap peser uang bisa dipertanggungjawabkan sesuai isinya. Ulasan dari para pedagang dan mahasiswa. Bukan sekadar bualan kami belaka. Juara pertama kompetisi kewirausahaan kampus kali ini jatuh kepada tim Shen Zixing dengan proyek kampus Xinghuo. Kita benar-benar menang. Piala ini lumayan berat. Tapi aku rela menanggungnya. Tombol enter yang kita tekan selama ini tidak sia-sia. Terima kasih, para dewan juri. Ini cuma kompetisi tingkat kampus. Tapi nyatanya kau kalah. Ukirannya dalam juga ya, mau dihapus pun tidak akan bisa. Shen Zixing, aku tidak mau membuang waktu. 1 juta untuk membeli. Popularitas kalian saat ini, penghargaan, dan pesanan pertama merek kalian. Presdirgu, angka yang besar tidak menjamin apapun. Kalau begitu, kau sebaiknya terus mempertahankan kesombonganmu itu. Akan aku coba. 1 juta untuk membeli seluruh musim kami. Presdirgu, perhitunganmu licik sekali. Lihatlah. Juara satunya dimenangkan oleh Gu Mingyuan. Ditawar sampai 1 juta. Shen, kita sungguh tidak mau jual. Tidak, kita akan jalankan sendiri. Sekarang papan nama perusahaan saja belum selesai didesain. Perusahaan kita bernama Media Zixing, proyeknya tetap proyek kampus Xinghuo. Cheng Ye mengurus klien, Suran mengurus sistem. Tang Zi adalah kreator pertama yang resmi kita kontrak. Resmi dikontrak? Apakah itu berarti kedepannya aku harus menuruti semua aturan perusahaan? Bukan menuruti aturan, tapi sesuai. Kerja sama di kontrak. Kamu punya hak untuk menolak, dan juga hak bagi hasil. Kalaupun aku menerimanya, tapi aku tidak mau gelar konsultan humas ini. Tapi aku ingin punya hak suara penuh. Semua urusan bisnis dan pembukuan. Saham, tanggung jawab, dan mekanisme keluarnya harus ditulis jelas. Syaratku lumayan banyak. Kamu tidak takut? Kamu membawa koneksi, dan tetap mengikuti aturan main. Pas sekali. Aku juga tidak mau cuma jadi pajangan orang lain. Kalau begitu kita buat perjanjian tertulis. Mitra resmi pertama. Sah menjadi saksi. Ucapanmu barusan akhirnya terdengar seperti pebisnis sungguhan. Kampus sudah menyetujui kantor sementara kita, besok kita pindahan.
Kuncinya sudah ada padamu. Mulai besok kita juga resmi, jadi orang kantoran. Kalau begitu, aku memindahkan servernya dulu ke sana. Kalau begitu, pesanan bisnis pertamaku akan direkam di kantor baru. Lihat. Ada pesan masuk dari mahasiswa kampus lain, bertanya apakah kita bisa datang ke kampus mereka untuk membuat konten. Proyek pertama dari kampus luar. Sejujurnya, sampai sekarang aku masih takut kalau kita cuma viral sesaat, seperti menu baru di kantin. 3 hari kemudian tidak ada yang peduli. Jadi, kita pisahkan dulu uangnya dengan jelas. Seperti tempat fotokopi dan toko kelontong Paman Chen. Kita tarik biaya percobaan dulu. Kalau hasilnya bagus, baru bahas investasi lanjutan. Untuk pihak merek, mereka harus bayar uang muka dulu. Nanti kalau mau tambah target kampus, atau tambah lokasi, biayanya dihitung terpisah. Untuk kerjasama dengan para kreator, uangnya dibagikan dulu ke kreator. Perusahaan cuma ambil bagian, sesuai persentase layanan yang tertulis jelas di kontrak. Nanti, untuk pelaksanaan festival musik, pekan komunitas, dan siaran langsung, kita juga bisa buatkan daftar harga standar. Setiap uang yang masuk ke rekening perusahaan dipisah untuk biaya produksi, bagi hasil kreator, dan operasional tim. Uang kas kecil harus dicatat terpisah. Kedepannya, kalau kamu negosiasi dengan sponsor, jangan cuma bilang, aku bakal bikin produkmu viral. Semuanya harus ditanyakan dengan jelas sejak awal. Mendengar ini, aku jadi mulai rindu. Masa-masa saat aku cuma tahu cara pegang ponsel saja. Nah, inilah yang namanya perusahaan. Konten viral itu cuma pembuka jalan. Investasi lanjutan, barulah uang masuk. Kalau begitu, kerjasamaku juga pakai cara ini, ya. Kamu adalah orang pertama. Kalau jalurmu sudah tertata dengan jelas, orang-orang setelahmu baru bisa bergabung dengan tenang. Oke, aku akan bereskan jalurnya. Sudah kusimpan, ya, kedepannya, data ini harus bisa terus diperbarui. Coba lihat, deh. Begitu mereka dengar kita dari kampus lain, para mahasiswa itu langsung bilang tidak ada anggaran. Tempat pertama, mereka melambaikan tangan, bilang tidak butuh promosi. Tempat kedua, mereka bahkan tidak mau terima daftar harga kita. Tempat ketiga, mereka malah mengembalikan kartu nama kita. Alasan penolakannya sudah kucatat semua. Alasan terbanyak, mereka tidak percaya ini bisa bawa pelanggan. Alasan kedua, mereka tidak percaya padamu. Kalau begitu, biarkan saja mereka melihat data dari kampus kita dulu. Hai Lin, kamu datang juga. Iya. Aku bawa tim ke sini untuk melihat lokasinya. Untuk detail proyeknya, biar Shen Xixing, mahasiswa ini yang akan menjelaskannya. Apa kalian bisa jamin, pengikut kita juga bisa naik secepat itu? Semua pengeluaran uang pasti bisa dilacak. Kita buat satu video uji coba dengan modal kecil dulu. Kalau hasilnya jelek, nggak usah dilanjut. Di jam pertama, pengikut naik lebih dari 2000. Kesepakatannya sudah tembus, kok masih tegang begitu? Di kampus pertama, kita cuma mengandalkan kenalan. Di kampus kedua lah kita baru benar-benar menduplikasi polanya. Langkah ke depannya penuh dengan jebakan. Kegiatan klub di kampus ini sangat padat. Kontennya nggak bisa meniru gaya kantin seperti kemarin. Jadi, kita mulai dari tempat fotokopi. Dan tempat latihan klub, kita masuk dari 3 titik ini. Di mana ada mahasiswa, disitulah kita syuting. Lihat. Beberapa tempat ini semuanya bersedia. Oke, aku akan saring sekali lagi. Sudah menghabiskan uang sebanyak ini, malah kalah sama anak kuliahan. Pa, aku belum kalah. Kalau begitu, apa kita sudah bisa merambah ke kampus yang ketiga? Rutenya bahkan sudah kupikirkan. Boleh. Tapi sistem operasional juga harus mengimbangi. Kalau akun terlalu banyak, hak aksesnya bisa berantakan. Kamu juga bakal pusing. Oke, urusan lapangan biar aku yang jalan. Urusan akses, biar dia yang atur. Untuk kampus yang ketiga, aku akan survei jalan ke sana duluan. Mereka bukan sekadar membuat video tunggal. Ini adalah sebuah model yang bisa diduplikasi. Sebuah model yang bisa menduplikasi jaringan kampus. Juga pasti bisa diduplikasi ke tempat lain. Maksud Anda? Tolong aturkan pertemuan saya dengan mereka. Bilang saja, ada perhitungan yang ingin saya selesaikan secara langsung. Lihat. Suran, jangan matikan ponselmu. Aku masih sanggup lari. Kamu sudah bengong selama 17 menit. Sebaiknya kamu istirahat sebentar. Ya, ini mode hemat energi. Hitungan di sini terlalu rendah. Kalau kamu mengajukan penawaran harga segini, Cheng Ye harus bolak-balik 2 kali lagi minggu depan. Kapan kamu menyadarinya? Saat kamu memijat keningmu untuk yang ketiga kalinya. Kamu sangat memperhatikanku ya. Bukankah rekan kerja memang harus teliti? Hanya sekadar rekan kerja.
Perbaiki dulu angka-angkanya. Hal lainnya bisa kamu tanyakan lagi saat kamu sudah tidak mengantuk. Suran, tolong periksa milikku juga. Besok aku masih harus pergi bernegosiasi. Jangan sampai aku salah mengingat angkanya. Waktu itu kamu hampir melewatkan beberapa angka. Makanya sekarang aku minta bantuanmu untuk memeriksa ulang. Biar aku yang mengurus di lapangan. Dan kamu yang membantuku mengawasi. Boleh saja, tapi kamu harus memeriksanya sendiri dulu. Baiklah, aku menurut padamu. Besok aku akan bernegosiasi pakai data ini. Kalau langkah ini bisa berjalan lancar, langkah selanjutnya baru akan benar-benar stabil. Lihat, kita berhasil dapat kontrak lagi. 3 sumber pendapatan dari Universitas B. Kita benar-benar sudah bangkit. Ada pemasukan memang bagus. Tapi jangan senang dulu. Waktu pencairan dana untuk kontrak-kontrak ini semuanya berbeda. Bisakah kamu membiarkanku senang selama 3 detik saja? Bisa 3, 2, 1 selesai. Semakin lancar keadaannya, semakin mudah juga terjadi kesalahan. Punya pemasukan di tangan. Bukan berarti setiap dananya bisa langsung dipakai. Ada yang mengirimiku pesan. Ini tidak hanya ditujukan pada satu orang saja. Apa aku sudah menyusahkan kalian semua? Sulit dipastikan Tang Chu juga menerimanya. Yang lain mungkin juga menerimanya. Bukan kamu yang menghambat. Tapi ada yang mulai main belakang. Ada satu orang yang sikapnya berubah, berhenti update sementara. Aku memutuskan untuk keluar. Alasannya akan kubahas nanti. Apa maksud dia? Padahal baru 2 hari sepakat. Tadi sore ada yang menghubunginya. Bukan dari akun utama. Itu orang luar. Mereka tidak berani terang-terangan. Jadi mulai memecah belah dari pinggiran. Bagaimana kalau mereka juga menghubungi yang lain? Coba periksa anak-anak baru. Apa ada yang dapat pesan dari orang luar? Aku akan jelaskan situasi semuanya. Biar semuanya pada tahu dulu. Kalau ada yang mau pergi, silakan. Tapi serah terima pekerjaannya harus jelas. Kalau begitu, kita perjelas saja. Biar mereka menilai sendiri. Belum sampai ke tahap itu. Kondisi kita sedang goyah. Lalu apa yang bisa kulakukan? Teruslah tampil, pastikan kamu tetap tenang. Mereka bilang ini kerjasama, padahal semuanya mau diatur. Pembagiannya juga tidak jelas. Aku akan siaran langsung untuk mengecohnya. Lalu atas dasar apa dia bicara sembarangan? Jangan siaran langsung dulu. Langkah pertama bukan dengan ribut-ribut. Terus bagaimana biar tenang? Buat postingan peringatan. Turunkan dulu klip yang bermasalah. Tunda dulu pesanan yang belum selesai. Tunggu klarifikasi dari mereka. 20 menit setelah videonya diunggah, beberapa orang membagikannya secara bersamaan. Isinya hampir sama persis. Aku akan periksa internal dulu. Makanya Cheng Ye kasih tahu perkembangan masalahnya ke publik duluan. Bukan untuk memohon agar mereka tidak pergi, tapi untuk menegaskan pada mereka, kami sedang menanganinya sesuai prosedur. Kerjasama kita untuk masalah ini bisa ditunda sementara, tapi tolong tunggu sampai kami memberikan hasil akhirnya. Di sini, dan di sini. Beberapa kelompok orang masuk di saat yang bersamaan. Penyebaran alami tidak akan serapi ini. Katakan saja sebanyak yang kalian bisa. Jangan sebut orang itu dulu. Kita bereskan dulu urusan kita sendiri. Langkah kedua, amankan suara kita. Jangan paksakan akun utama dulu. Gunakan akun cadangan dan akun pribadi di grup untuk mengambil alih. Pihak luar bersedia menunggu, tapi mereka ingin melihat perkembangannya sebelum malam ini. Berikan jadwal prosedurnya pada mereka. Akun cadangan sudah diaktifkan. Pengumuman juga sudah disebarkan di grup. Biar semua orang tahu kalau kita sedang menanganinya. Semuanya sudah diserahkan. Beberapa dokumen itu sudah diunggah semua. Peringatan juga sudah dikirim. Tarik dulu semua yang memicu kontroversi. Tunda dulu pekerjaan yang belum selesai. Kita sudah menyimpan salinan untuk setiap langkahnya. Pihak luar sudah menerimanya. 3 perusahaan sudah membalas. Sisanya masih menunggu kelanjutannya. Tidak ada yang mau mundur. Semua data kita masih aman. Semuanya juga cocok. Kita bukan mau kabur. Sungguh, akun utama kita dibatasi. Tapi akses sistemnya tidak hilang. Hanya saja, kita belum sepenuhnya paham sistemnya. Intinya, apakah kita masih bisa melihat konten kalian? Jangan sampai terputus dulu. Gu Mingyuan meminta kita besok. Dia mengaitkan 2 masalah itu menjadi satu. Semua akun cadangan sudah siap. Ini bukan akun palsu sementara. Ini adalah akun resmi yang memang aktif digunakan. Untuk pihak merek, aku akan memastikan proses peninjauan ulangnya. Besok bawa semuanya ke lokasi. Kita lihat datanya besok, pastikan bawa dokumen aslinya. Akun cadangan berhasil bertahan. Besok kita lanjut posting. Jangan terlalu banyak klarifikasi. Jangan cari simpati. Mereka sedang membelaku. Ada yang memposting video lamaku di klub musik. Ada yang memposting rekaman lamaku. Ada juga yang memposting saat aku tanda. Ada juga yang memposting setelah aku tanda tangan kontrak. Tangkapan layar bagi hasil. Inilah hasil dari sebuah kepercayaan. Pembatasan trafik bisa menekan akun kita, tapi tidak bisa menekan orangnya.
Lihatlah. Akun dibatasi, pihak merek sedang memantau. Para kreator mulai goyah. Kalau dijual sekarang, kalian masih bisa menjaga sedikit harga diri. Anda mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terlalu kentara, kan? Bisnis memang seperti ini. Kalian tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Harganya hanya akan semakin jatuh. Anda terburu-buru ingin membelinya. Atau mungkin saya hanya kasihan pada kalian. Pak Gu, yang diinginkan pihak merek itu bukan meminta Anda memaksa akuisisi atas nama mereka. Nona Lin, perusahaan Anda bergerak di bidang distribusi. Seharusnya paling takut dengan risiko. Anda membela mereka. Apa tidak takut ikut terseret? Saya bukan sedang membela. Kalau datanya asli, kita lanjut kerjasama. Kalau datanya palsu, saya yang pertama kali mundur. Akun utama memang dibatasi trafiknya, tapi akun cadangan masih berjalan. Pasukan siber dan video kreator yang mundur. Diduga ada keterkaitan. Kata diduga saja. Berani kalian jadikan argumen. Makanya kami tidak bilang Anda pelakunya. Kalian bahkan untuk membayar tagihan internet kantor saja sudah kesulitan. Begitu akun dan kontrak kreator dijual. Besok pun kalian tidak akan bisa bangkit lagi. Bicara terlalu besar, ujung-ujungnya pasti menyakitkan. Tapi rasa sakit masih lebih mending daripada harus berlutut. Kalau begitu, aku ingin lihat seberapa lama kau bisa keras kepala. Kalau begitu, aku akan bertahan. Aku ingin lihat seberapa lama kau bisa keras kepala. Aku benar-benar hampir saja menggebrak meja tadi. Keputusanmu menahan diri itu sudah benar. Surat konfirmasinya sudah diamankan. Pihak merek sudah tahu taktik licik apa yang sedang dia mainkan. Dia hanya menunggu sampai kita tidak sanggup bertahan. Kalau begitu, jangan biarkan harapannya terkabul. Aku mengerti, janjikan saja apa yang memang sanggup kita kerjakan. Jangan membual soal hal yang tidak bisa kita capai. Jejak jaringan buzzer sewaan itu masih kurang satu bukti, yaitu akun kreator pembuat ulasan palsu, serta laporan pembatasan trafik. Garis waktunya sudah cocok. Pihak merek bersedia menunggu hasil peninjauan ulang untuk memberikan penjelasan secara lengkap. Paman Chen juga sudah memberi kabar. Katanya, ada yang bertanya padanya, apakah kita sedang terkena masalah, dan dia sudah membantu menjelaskannya untuk kita. Jangan biarkan Paman Chen yang pasang badan untuk kita. Aku akan memisahkan ketiga jenis berkasnya. Berkas investasi ulang dari pihak penjual, surat kuasa dari kreator, dan bukti jejak pergerakan buzzer. Berkas untuk klien harus objektif, jangan bawa-bawa emosi. Benar. Hubungi dulu orang-orang yang masih bersedia menunggu kita. Jangan sampai Gu Mingyuan memanfaatkan celah informasi ini untuk mengacaukan rencana kita selanjutnya. Besok, kita tidak perlu berdebat. Cukup serahkan saja bukti-buktinya, dokumen kontrak, catatan keuntungan, serta riwayat operasi sistem. Susun semuanya satu persatu dengan rapi. Pak Sen, dia pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja. Selanjutnya, kita amankan kontrak, amankan sistem dan awasi orang-orang. Fokus. Cek jumlah tayangan aslinya dan jumlah kunjungan toko yang sebenarnya. Kami bisa memberikan laporan auditnya kepada Anda. Anda tidak perlu memihak dulu. Lihat saja datanya, baru putuskan. Mereka bersedia menunggu, tapi mereka ingin melihat tanggapan lengkapnya. Pihak merek ingin mencocokkan data keuangan. Pihak percetakan butuh data kunjungan toko. Kantin kampus lain minta grafik retensi pelanggan. Kalau begitu, berikan secara terpisah. Jangan dicampur aduk semuanya. Aku bisa tampil untuk bersaksi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Waktu itu, kalian sudah melindungiku. Jadi kali ini, aku tidak boleh sembunyi. Ada yang sedang mencoba masuk ke sistem data bisnis kita. Mereka mencoba mengunduh penawaran harga dan kontrak para influencer, tapi gagal melewati verifikasi 2 langkah. Mereka ingin mencuri harga dasar kita. Dengan begitu, mereka bisa merebut klien dan influencer kita. Dan malah balik memfitnah kita. Orang yang mencuri data itu masih mencoba masuk untuk kedua kalinya. Siaran langsung klarifikasinya kita majukan. Ini bukan ajang debat, tapi pembuktian data. Pertama, kita periksa data untuk pihak merek, lalu bahas masalah sistem yang diretas secara terpisah. Jangan biarkan mereka memanfaatkan kekacauan ini. Aku akan memasukkan bukti peretasan sistemnya juga. Bukti harus ada, tapi batasan juga harus jelas. Lihat. Bagaimana kalau mereka terus menggiring opini? Jangan emosi, kita lakukan sesuai rencana. Aku yang bertugas membeberkan masalah sistem dan jejak para buzzer itu. Biar aku yang menjelaskan soal kontrakku sendiri. Hari ini tidak ada adu mulut, hanya pembuktian data. Kita sudah melihat pemulihan tahap pertama. Hentikan pembatalan dan penundaannya.
Ini adalah catatan masuk yang mencurigakan. Targetnya adalah data bisnis, harga penawaran dan kontrak kreator. Pihak merek sudah memulihkan kerjasama. Tetap tenang, jangan gegabah. Hubunganku dengan media Zising adalah kerjasama, bukan eksploitasi. Pembagian keuntungan dan hak namaku, serta hak tolak, semuanya tertulis jelas di kontrak. Perwakilan merek sudah datang. Ini bukan pertengkaran tadi, kita terlalu cepat menghujat. Kami akan mengevaluasi ulang penempatan iklan. Kami tidak akan hanya mempercayai tuduhan sepihak dan membatalkan kerjasama. Situasinya berbalik, benar-benar berbalik. Ini belum selesai. Orang di balik layar juga harus ditangkap. Orang yang mencuri data itu masih belum keluar dari sistem. Biar kujelaskan dulu, kita tidak bisa melacak nama aslinya sekarang. Tapi kita bisa melacak 3 hal, perangkat yang digunakan untuk masuk, jaringan keluar, dan aktivitas pengunduhan. Dengan kata lain, kita tidak bisa langsung menuduh Gu Mingyuan yang melakukannya sendiri. Yang bisa kita katakan adalah, ada akun dari perusahaan Gu Mingyuan yang masuk melalui jaringan mereka, mencoba mengunduh harga penawaran bisnis dan kontrak kreator. Jangan melakukan serangan balik secara publik kali ini. Siaran langsung ini sudah cukup. Selanjutnya, kita tempuh jalur resmi. Langkah pertama, putuskan hak aksesnya. Langkah kedua, ajukan banding keamanan ke platform. Langkah ketiga, kirimkan kepada tim hukum pihak merek laporan risikonya. Kedepannya, siapapun yang mengekspor apa, dan dikirim kemana. Semuanya akan terekam oleh sistem. Kalau ada yang coba masuk lagi, nggak usah ribut, langsung tarik saja log datanya. Bisa nggak kalian masukin hak akses data? Diperbarui ke dalam kontrak. Kita juga harus pantau kampanye selanjutnya. Proses ini. Tambahkan keamanan data di kerjasama yang baru, dan syarat ketentuan penggunaannya. Siapkan surat konfirmasi tambahannya. Bapak cuma perlu lihat hasil akhirnya saja, bantah saja. Bilang saja ini ulah pihak luar, tindakan pribadi staf mereka, perusahaan sama sekali nggak tahu. Tapi mereka lapor lewat platform, banding keamanan, bukan cari ribut di internet. Kalau begitu, biarkan platform terus periksa akun mereka. Semakin lama prosesnya tertunda, mereka bakal makin menderita. Ternyata, tanpa balas memaki, kita juga bisa melawan balik. Mereka yang curi data kita, kenapa malah kita yang diperiksa? Karena platform cuma peduli soal risiko, bukan siapa yang jadi korbannya. Jejak hak cipta, kontrak izin, dan video konfirmasi Tangzi, lengkapi semuanya satu persatu. Aku rekam video konfirmasinya sekarang. Rekam, tapi cukup katakan faktanya saja. Portal pemeriksaannya sudah dibuka, dokumennya cuma bisa diunggah 1 kali. Kalau salah, kita harus nunggu 3 hari. Unggah sekarang. Kalau nggak lolos gimana? Emailnya masuk. Kita lolos. Pihak klien baru saja kirim pesan. Mereka sudah lihat status kita. Kalau begitu, segera lengkapi semua dokumennya. Kita harus buat pihak klien kembali mau duduk bernegosiasi dengan kita. Tadi aku bahkan tidak berani pesan makanan. Takutnya setelah pesan, akun kita malah hilang. Jangan lega dulu. Lolos peninjauan ini cuma berarti platform tidak akan memblokir kita. Bukan berarti Gu Mingyuan akan berhenti. Direktur teknis, hari ini kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Sebutkan saja, mau boba, ayam goreng, atau aku jadi pesuruhmu selama 1 minggu. Boba setengah manis, dan jadi pesuruh selama 1 minggu. Subantang, seleramu boleh juga. Kan kamu sendiri yang bilang, kalau begitu, aku catat ya. Jangan coba-coba mengelak. Tadi kamu kelihatan sangat tenang. Pura-pura saja. Ternyata kamu bisa pura-pura juga. Karena ada kamu di sampingku. Kalau begitu, tetaplah tenang untuk kedepannya. Selama kamu ada, akan aku usahakan. Kalau minum air jangan sampai bersuara. Subantang, masa aku tersenyum sedikit saja tidak boleh? Sekalinya kamu senyum, ujung-ujungnya pasti minta uang. Kalau begitu, pelankan suaramu. Tinggal ingatkan aku saja kan, suaraku sudah sangat pelan kok. Mereka sudah menambah dananya. Mulai besok, semua investasi ulang akan mengikuti kontrak yang baru. Lihatlah. Mereka juga mau menambah sekolah kedua. Pak Sen, kita benar-benar berhasil melewatinya. Jadi mereka masih bersedia percaya pada kita. Bukan percaya pada penjelasan di mulut saja. Tapi percaya pada kemampuan kalian dalam menangani krisis kali ini.
Arus kas kita sudah mulai stabil, tapi izin akunnya masih diatur sebagai akun bisnis. Siapa yang bisa unggah dan siapa yang bisa hapus. Siapapun yang bisa tarik data, aksesnya harus diperbarui. Kita baru dapat suntikan dana, masa tidak dirayakan? Perayaannya nanti malam saja sambil makan. Perbarui hak akses untuk semua akun. Pertama, perbarui akses semua akun. Ketiga, tinjau ulang semua merek. Lengkapi formulir verifikasi. Biar aku yang urus tindak lanjut dengan klien. Hak akses sistem akan kuselesaikan malam ini. Kontrak dengan merek, biar aku yang periksa. Terutama soal klausul eksklusivitas. Jangan sampai satu merek saja, malah menghalangi kerja sama kita yang lainnya nanti. Kalau aku, bagaimana? Kamu sebagai kreator pertama kita, catat semua hal dalam proses kerjasama ini. Kalau ada yang mengganjal, katakan saja. Nanti, anak baru akan. Maksudku, anak baru nanti akan mengikuti template dari pengalamanmu ini. Baca naskahnya dulu, tolak kalau tidak cocok. Baca naskahnya dari awal. Kita benar-benar tidak seperti tim anak asrama lagi, ya. Kita harus bekerja sesuai standar perusahaan. Gu Mingyuan minta bertemu lagi. Aku berikan modal, juga sumber daya. Syaratnya sangat jelas. Soal konten dan tarif kreator, akan kita kelola bersama, dikelola bersama. Di sini tertulis bahwa pihakmu memiliki hak persetujuan akhir. Bukankah itu berarti semua keputusan ada di tanganmu? Tim mahasiswa seperti kalian, paling kurang soal pengambilan keputusan. Aku membantu kalian agar tidak salah langkah. Setir harus dipegang oleh orang yang paham industri ini, barulah mobilnya bisa melaju kencang. Bagian ini otomatis memberikan izin lisensi pihak kedua, dan juga melemahkan hak tolak dari kreator. Kamu berniat mengikat orang beserta akunnya, secara bersamaan, kan? Nona Lin, keluargamu kan berbisnis di bidang merek. Harusnya kamu tahu, semakin singkat prosesnya, semakin tinggi efisiensinya. Saya juga tahu, sekali ada jebakan di dalam kontrak. Sebanyak apapun trafik yang diberikan nanti, itu tidak akan bisa menyelamatkan reputasi. Tanpa sumber dayaku di industri ini, kalian tidak akan bisa bertahan lama. Platform, merek, influencer, dan agensi, mana ada yang tidak butuh koneksi, investasi ulang dari merek, pesanan dari Universitas S. 2 merek konsumen bersedia menjadi alternatif uji coba. Rencana kepatuhan untuk acara antar kampus juga sudah kami siapkan. Kapan kamu menyiapkan semua ini? Sebelum duduk di meja perundingan. Kalian pikir hanya dengan beberapa sumber daya cadangan, kalian sudah bisa bernegosiasi denganku. Ini bukanlah investasi, ini cuma ganti nama untuk mengakuisisi kami. Shen Zixing, jangan mempersempit jalanmu sendiri. Di perusahaan ini, aku yang memegang kendali. Anak muda yang menolak kesempatan, biasanya karena belum cukup merasakan kegagalan, peluang dan jebakan. Aku bisa membedakannya. Lain kali, kalau syaratnya masih seperti ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Jantungku. Duduk di meja perundingan tadi rasanya sungguh menyiksa. Gu Mingyuan tersenyum sedikit saja. Rasanya sudah seperti berada di kutub utara. Suhu yang dirasakan tubuh dan tekanan psikologis itu seringkali tercampur aduk. Suran. Bisakah kamu tidak, di saat aku sedang ketakutan begini, bersikap terlalu ilmiah? Shen Zixing, kalimatmu tadi soal kamu yang memegang kendali. Benar-benar terlihat seperti seorang bos. Nggak kelihatan kayak mahasiswa. Mahasiswa nggak mungkin bikin Gu Mingyuan semarah itu. Takut apa sih? Aku kan juga nggak belain dia. Jangan ditekan. Ini kan cuma pengamatan wajar. Boleh mengamati, tapi jangan halangi pintu lift. Aku kan nggak menghalangimu. Map dokumenmu kena badanku. Oke, aku pegang yang benar deh. Kamu lihat nggak? Yang baru saja kamu tolak itu bukan uang, tapi posisi tawar untuk negosiasi. Coba jabarkan semuanya. Biar aku bantu jabarkan. Sudah 5 kampus, kecepatan kita ini apa enggak? Agak menakutkan. Akunnya makin banyak, server dan hak aksesnya harus ditingkatkan. Jangan cuma nonton saja. Pihak festival musik antar kampus tanya ke aku, apa kita bisa jadi pembuka acara? Festival musik ini harus jadi contoh utama untuk program kampus Tsinghua. Ini bukan pertunjukan individu. Ada para kreator, komunitas, dan merek. Pak Ki tertarik dengan proyek kalian, investasi puluhan juta yuan. Beri jawaban sebelum malam ini, puluhan juta. Tunggu dulu. Ada apa? Halaman terakhir ini yang paling bahaya. Uangnya memang terlalu besar. Kalau kita tanda tangan,
Apa kedepannya kita masih bisa menentukan sendiri mau bikin konten apa. Setidaknya, kita nggak bisa menentukan sepenuhnya. Aku tahu syaratnya lumayan merugikan, tapi uang ini cukup buat kita rekrut tim dan sewa kantor, dan memperluas ke 10 kampus. Satu kata dari mereka saja sudah cukup untuk mengambil semuanya dari kita. Jangan ambil keputusan malam ini, pikirkan dengan akal sehat, jangan cuma memikirkan uang. Malam ini, biarkan semua orang membacanya dulu. Besok, kita baru bahas persyaratannya. Sen, aku tahu kamu tidak mau menyerahkan kendali, tapi itu dana puluhan juta yang benar-benar bisa membuat perusahaan berkembang jauh lebih pesat. Tapi kalau kontrak ini ditandatangani, bagaimana nasib akun kita? Bagaimana aturan kontraknya? Siapa yang akan mengurus para talent? Kita mungkin tidak punya hak lagi untuk mengambil keputusan. Aku mengerti, tapi untuk biaya server, tim, dan operasional, mana ada yang tidak butuh uang? Kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan semangat saja, kan? Kalau kurang uang, kita masih bisa cari cara lain. Tapi kalau kita menyerahkan kendali, dari sudut pandang bisnis, uang ini memang sangat menggoda. Aku sebenarnya bisa mencarikan pendanaan yang lebih baik, tapi keputusan tetap ada di tanganmu. Kamu juga merasa kita tidak boleh tanda tangan, kan? Uangnya boleh kita ambil, tapi kita tidak boleh pasrah menyerahkan diri begitu saja. Persyaratannya belum dibahas dengan jelas. Tanda tangan sekarang sama saja dengan menjual diri kita. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Aku takut pada akhirnya, semua akun ini bukan milikku lagi. Jadi yang kamu takutkan bukan soal uang, melainkan, setelah kontrak ini ditandatangani, kita akan kembali disetir oleh orang lain. Aku tidak mau lagi menyerahkan kemudi perusahaanku ke tangan orang lain. Kalau begitu, kita bahas lagi persyaratannya satu persatu. Pelan-pelan saja, tidak masalah. Jangan sampai saat kamu sudah berjuang sampai akhir, mobil ini ternyata sudah bukan milikmu lagi. Ucapanmu itu jauh lebih berguna daripada sekadar kalimat penenang. Aku akan menemanimu bernegosiasi, Bukan sebagai penasihat. melainkan sebagai rekan pendiri. King He juga ada di sini. Biar saya bicara terus terang, masalah terbesar dari proyek mahasiswa adalah tidak stabil. Mahasiswanya akan lulus, akunnya akan berubah, manajemennya juga masih mentah. Proyek mereka memang populer, tapi viral bukan berarti perusahaannya mampu. Kalau modal sudah masuk, harus jelas siapa yang pegang kendali. Bapak boleh saja ragu, tapi mari kita langsung lihat datanya. Apa yang mau kamu tunjukkan? Data lengkap perusahaan kami, pertumbuhan akun, dan investasi ulang mitra, kontrak kreator, dan pencairan dana merek, serta catatan audit platform. Model sistem kami dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat akun, tingkat kreator, dan tingkat bisnis. Hak aksesnya dipisah, semua penarikan data ada catatannya. Paman Ki, saya menilai proyek, bukan hubungan pribadi, acara dan merek. Semua kerjasama sudah ada rencana matangnya. Kami bukan tim amatiran. King He, kamu mau bertaruh padanya, itu keputusanmu. Tapi data yang bagus, belum tentu bisa bersaing di luar kampus. Makanya kami, 5 kampus ini cuma sebagai contoh. Target kami adalah skala nasional. Sekarang aku agak paham maksud Pak Sen. Kalau hak kendali kita jual, mau melakukan apapun, kita harus tunduk pada mereka. Untung kau sadar sekarang, jadi masih bisa diselamatkan. Kami tidak akan lari dari kelemahan sebagai tim mahasiswa. Data lengkapnya sudah kami bawa. Baiklah. Kalau kalian mau bicara soal bisnis, jangan cuma pamerkan yang bagus-bagus saja. 1. Kredit macet, penurunan jumlah pengikut, dan kerjasama yang gagal. Tunjukkan juga semuanya bersamaan. Data yang sebenarnya, bagian yang kurang bagus. Niat kerja sama dengan 30 perguruan tinggi, 5 di antaranya sudah berjalan. 30 itu baru sekadar niat. Sangat sulit untuk direalisasikan. Karena itu, kita bagi tingkatannya dulu. Sisanya kita persiapkan dulu. Akun dari berbagai kampus bisa dikelola secara terpusat, tapi hak aksesnya dipisah per kampus. Kalau satu akun bermasalah, tidak akan menghancurkan seluruh sistem. Model bisnisnya memang terlihat bagus, tapi bukan berarti pemilik usaha mau benar-benar mengeluarkan uang. Tempat fotokopi sudah perpanjang kontrak. 2 stan kantin dari kampus lain juga sudah masuk putaran kedua. Saya bawa 2 merek untuk uji coba investasi, sekaligus rencana kepatuhan acaranya. Yang dilihat oleh merek itu bukan hanya Shen Zhixing seorang, melainkan apakah model bisnis ini bisa berjalan atau tidak. Anda ini penyedia sumber daya atau anggota tim? Rekan pendiri, saya yang bawa sumber daya. Pengambilan keputusan juga tanggung jawab saya. Saya di sini bukan cuma buat duduk manis. Kami setuju, tim pendiri tetap memegang kendali, karena yang kami modali itu tim pendirinya, bukan untuk jadi pemimpin redaksi konten. Hak kendali masih bisa dibicarakan. Kamu dengar, kan? Ada juga uang yang datang, semata-mata karena dirimu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan diskusinya. Uang yang bisa membawa kita terus maju.
Dulu, asal lihat uang, saya mau langsung terima. Hari ini saya baru mengerti, kalau salah terima uang, bahkan mau unggah sesuatu di akun pun, harus minta izin dulu. Baguslah kalau kamu ngerti. Kedepannya saat kamu negosiasi sama klien, pasti bakal ketemu syarat kayak gini juga. Aku nggak akan nyuruh kamu jual lagi. Aku bakal bangun sistem database-nya. Apapun yang mau dilihat sama investor, kita siapkan semuanya dari awal. Biar kita nggak gampang disetir sama orang lain. Ini adalah data dari klub musik. Sampai data kita yang sekarang. Ada juga lisensi pertama kita. Kerja sama merek pertama. Sampai penanganan krisis pertama. Tangzi adalah contoh kasus IP pertama kita. Harus ditulis dengan sangat jelas. Dia itu bukan sekadar hasil polesan. Tapi dia bisa sukses karena didukung oleh sistem yang kita bangun ini. Kalau begitu, boleh nggak aku tulis sedikit tentang perasaanku sendiri? Ada artikel baru di internet. Mulai lagi deh. Gu Mingyuan itu langganan artikel jahat bulanan ya? Gu Mingyuan mulai nyerang lagi nih. Dulu aku mikir tabel kayak gini tuh bikin pusing. Tapi sekarang malah bikin perasaanku tenang. Perusahaan kita bisa bertahan lama atau enggak, ya bergantung banget sama hal-hal ini. Hal-hal yang sering dianggap ribet sama orang lain. Nanti, kalau ada anak baru yang lihat data ini, mereka pasti nggak bakal terlalu panik, kan? Nah, itulah tujuan kita nyusun semua ini. Lihat deh. Kita memang udah tanda tangan kesepakatan dengan program kampus Xinghuo. Jadwal acaranya juga udah mulai jalan. Ini adalah surat konfirmasi kerjasama dari pihak kampus kita. Semuanya asli, nggak ada yang dipalsukan. Mereka sama sekali nggak pernah menjanjikan jumlah penonton palsu. Konten kerjasamanya itu kegiatan klub dan bangun akun kampus bareng-bareng. Artikel jahatnya jadi senjata makan tuan, malah mereka sendiri yang sekarang kena batunya. Pihak forum sudah mulai menghapus postingan, tapi bukti tangkapan layarnya sudah cukup. Apa kita mau lanjut menekan mereka? Kami menyambut baik segala keraguan, tapi kami hanya menerima pembuktian fakta yang ingin dicapai oleh program kampus Xinghuo. Bukanlah menang adu mulut, melainkan dengan bekerja keras, dari satu kampus ke kampus lainnya. Daripada kita yang mengklaim diri kita nyata, lebih baik merekalah yang membuktikannya untuk kita. Tidak memakinya, justru akan membuatnya lebih tersiksa. Memakinya itu murahan. Nilai kitalah yang paling penting sekarang. Nanti baru kita buat perhitungan dengannya. Kampus pertama sudah siap sedia. Kampus kedua juga sudah siap sedia. Kampus ketiga masih kurang 1 orang. Rekaman layar sudah aktif. Notulensi rapat juga sedang dibuat. Jangan serang Gu Mingyuan. Jangan terlalu banyak memberi penjelasan. Biarkan fakta yang berbicara sendiri. Aku mengerti. Pak Qin, tapi orang-orang itu sudah ikut campur. Bahkan orang dari perusahaan kita sendiri juga ikut-ikutan. Mereka sudah mulai menentangnya, bukan cuma satu unggahan. Mulai dari draft kontrak sampai bukti tangkapan layar obrolan. Bahkan keluhan dari para kreator juga ada. Kirimkan kepadaku. Jangan disebarkan dulu. Kalau sekarang kita jadi yang pertama maju untuk menghujat, kita hanya akan terlihat seperti penonton yang cari panggung. Sama sekali tidak mencerminkan sikap profesional sebuah perusahaan. Jadi, kita akan diam saja. Aku sudah menahan amarah ini. Sampai rasanya otot perutku tegang semua. Kita akan bicara, tapi bukan untuk menghujat. Cheng Ye, tolong hubungi pengacara. Amankan semua barang buktinya. Suran, kumpulkan dan rapikan semua data dari platform. Lalu serahkan kepada pihak klien. Bukannya cukup dengan mengunggah satu video saja. Bikin video itu cuma cari ribut. Sekarang kita harus fokus berbisnis. Gu Mingyuan sudah hancur. Lini bisnis kampusnya. Kamu mau mengambil alih bisnis itu? Aset paling berharga dari perusahaannya, bukan namanya, tapi daftar akun para kreator kampus, dan kontrak dengan merek. Data akunnya harus diaudit dulu. Kalau ada akun yang bermasalah, itu bakal menjadi beban kita kalau diambil. Jadi, jangan ambil aset bodong. Kita cuma ambil lini bisnis kampusnya, kontrak akun dan lisensi para kreator, beserta klien bisnisnya. Harus dicek satu per satu. Orang lain menunggu dia hancur lebur, tapi kamu malah diam-diam membeli fondasinya. Sekarang giliran kita yang pasang harga. Aku akan cari pengacara. Jangan bilang soal akuisisi. Bilang saja kita mau audit risiko dulu. Kalau sampai bocor duluan, Gu Mingyuan pasti akan menaikkan harganya. Mengerti? Pura-pura tidak peduli saja dulu. Jangan tunjukkan taring kita terlalu cepat. Bukankah Gu Mingyuan itu suka sekali pasang harga? Kali ini, biarkan dia duduk di posisi yang ditawar. Sen Zixing, ambisimu besar juga. Tim mahasiswa berani-beraninya mau membeli lini bisnisku, bukan membeli perusahaan Anda, tapi membeli aset yang tidak bisa Anda pertahankan. Bos Gu dari King He masih memegang sumber daya merek. Pakai apa kalian bisa memaksa dia untuk menjualnya? Paman Ki, merek-merek itu sudah menangguhkan kampanye mereka.
Ada 3 perusahaan lagi yang sedang memantau. Aku membantu para merek menghindari risiko. Siapa yang bisa mengambil alih kampus? Asal salurannya bersih, merek pasti akan ikut. Kami hanya menerima 3 kategori. Akun bersih, kontrak lengkap, serta klien yang bisa perpanjang kontrak. Akun pelanggar dan kontrak bermasalah tidak akan kami terima. Para pedagang ini bersedia untuk perpanjang kontrak dengan Zixing. Kalau Anda terus bersikeras, pembayaran terhenti dan kreator kabur. Laporan keuangan Anda hanya akan makin hancur. Kalian pikir beberapa lembar data ini bisa menekan saya? Ini bukan sekadar data. Paman Ki memang ingin mengambil alih, tapi sengketa kreator dan pemeriksaan platform, serta pelanggaran kontrak merek, semuanya harus ditanggung bersama. Saya datang ke sini hanya untuk melihat, bukan untuk menanggung utang lama Pak Gu. Pak Gu, kami membeli lini bisnis ini, bukan untuk membereskan kekacauan Anda. Karyawan diwawancara ulang, kreator tanda tangan ulang, dan merek dievaluasi ulang. Anda mempertahankan harganya, dan kami mendapatkan saluran yang bersih. Bagaimana kalau saya tidak mau jual? Kalau begitu, kami akan terus mengambil klien Anda, dan menerima kreator yang mau tanda tangan ulang. Kalau semua orang sudah pergi, harganya tidak akan seperti ini lagi. Hari ini kami tidak memaksa Anda tanda tangan. Kami akan menunggu jawaban resmi dari Anda. Urusan selanjutnya akan ditangani oleh perusahaan asal. Akuisisi resmi akan bergantung pada hasil uji tuntas. 32 akun, yang aktif ada 19. Ada 17 klien, tapi yang bisa dinegosiasi ulang hanya 6. Kamu cepat juga belajarnya. Itu karena direktur teknis mengajariku dengan baik. Jangan bawa-bawa aku. Ubah dulu hak aksesnya. Admin lama keluar. Data kreator dienkripsi. Kurang 1 saja, serah terima batal. Yang bersedia bertahan, bisa mengikuti wawancara ulang. Zixing Media, tidak main harga murah untuk mengikat orang. Kontrak juga harus tanda tangan ulang. Lalu soal sengketa kreator yang lama, tolong segera dibereskan. Sen Zixing. Jangan kira, setelah mengambil alih, kamu bisa sukses besar. Pasar kampus ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Aku tahu. Aku merintisnya selangkah demi selangkah. Pengambil alihan selesai. Pak Gu. Pak Wang. Proyek Kiyue itu tidak akan kita lanjutkan. Pasar kampus milik Pak Gu, akun-akun utamanya sudah diambil alih oleh Zixing. Risikonya terlalu tinggi. Mulai hari ini, kita tarik investasi. Perhatikan. Kamera 1, siap. Kamera 2, di area penonton. Untuk logo merek, jangan terlalu dekat menyorot wajah. Jangan terlihat seperti iklan kaku. Sinyal siaran langsung, stabil. Kolom komentar, normal. Pesanan di sistem. Akses masuknya tidak macet. Aku masih sedikit gugup. Jangan hiraukan seberapa banyak penonton di bawah sana. Tatap saja sorot lampu di barisan paling depan itu. Tang Zi. Tang. Penonton siaran langsung kita melonjak. Klik tautan produk juga terus bertambah. Ini murni penonton asli. Pertahankan kameranya, jangan asal potong gambar. Biarkan penonton mendengarkan bagian ini sampai selesai. Dulu kamu pernah bilang, Tang Zi bukannya tidak ada yang menonton, tapi tidak ada yang tahu cara mengemasnya. Sekarang dia sudah membuktikan kemampuannya. Dia memang pantas untuk sukses. Kita cuma membukakan jalan untuknya. Tadi aku dengar, semuanya ikut bernyanyi. Bukan cuma ikut bernyanyi, kolom komentar siaran langsung juga meledak. 10 sesi berikutnya. Semester lalu aku masih mengingatkan Sen Zixing agar tidak mengabaikan kuliahnya. Sekarang kampus malah mengundangnya untuk presentasi proyek. Aku akui, aku sudah salah menilainya. Modal pertamaku bukan datang dari meja pendanaan, melainkan dari sebuah stand kecil di kantin, yang sama sekali tidak ada antreannya. Waktu itu, bagaimana kamu berani mengambilnya? Bukan begitu, tidak ada pilihan lain. Orang lain menganggapnya terlalu kecil, jadi aku cuma bisa mulai dari yang kecil. Waktu itu Shen Zixing datang sendiri menanyakan aturannya. Aku kira dia mau mencari celah untuk curang. Tapi ternyata, dia benar-benar takut kena penalti dan merusak akun kampusnya. Ini bisa dibilang pujian, kan? Secara teknis, iya. King He, sebagai seorang co-founder, apa tugas utamamu? Shen Zixing bertugas untuk mendorong proyek ini maju, dan tugasku memastikan agar dia tidak dijatuhkan oleh orang lain. Sebegitu melindungiku, ya. Melindungi perusahaan, sekalian melindungimu saja. Jadi,
kalian ini sebenarnya pacaran atau tidak? Kalau soal itu, kalian tanya saja padanya. Bos Shen, tolong berikan jawaban yang pasti. Hal yang belum dia setujui, tidak akan asal kuakui. Media bilang, Bos Shen, kamu mungkin masuk nominasi, daftar orang kaya muda, mereka mau mewawancaraimu sebagai kandidat, mau diterima. Judulnya lumayan seram, terima saja semua orang sudah melihatnya, jadi kita tidak usah sembunyi. Kalau begitu jangan biarkan orang-orang cuma melihatmu. Biarkan mereka melihat perusahaan kita juga, dan juga aku. Lihatlah, mahasiswa Shen Xixing, saat ini publik, paling penasaran dengan satu hal. Valuasi 1 miliar padahal belum lulus kuliah. Apa itu benar? Pendanaan masih dalam tahap negosiasi. Sebelum angkanya dipastikan, saya tidak mau mendahului pasar dalam menentukan harga. Kalau jawabnya begitu, mungkin judul beritanya jadi kurang menarik. Judul boleh saja heboh, tapi angkanya harus akurat. Kalimat ini bisa masuk pencarian teratas. Kalau kamu bicara lagi, kamu yang akan masuk kamera duluan. Banyak orang mengira kalau mahasiswa buka usaha itu cuma main-main. Bagaimana caramu meyakinkan pemodal bahwa ini bukan sekadar tren sesaat? Pasar mahasiswa itu lumayan besar. Makan, cetak dokumen, klub kampus, pertunjukan, sampai cari kerja, cari. Lalu apa andalanmu untuk bisa menang? Keaslian mahasiswa itu tidak bodoh. Iklannya dipaksakan atau tidak, mereka bisa langsung tahu. Yang kami inginkan adalah, mereka mau tetap bertahan. Selama merintis bisnis ini, apa kamu punya cerita perjuangan yang pahit? Misalnya, diremehkan karena tidak punya uang untuk makan. semua orang pasti pernah mengalami masa sulit, tapi aku tidak akan mengandalkan belas kasihan untuk mendapat pesanan. Halaman jadwal wawancara, jumlah kunjungannya mulai naik, beban sistem kita juga ikut meningkat. Sudah naik sekarang, padahal wawancaranya saja belum diterbitkan. Cuplikannya sudah disebarkan ke banyak universitas. Mereka sedang mencari kita. Kalau kau harus memberi judul pada wawancara ini, kau ingin memakai judul apa? Jangan tulis jenius, jangan juga sebut mitos. Tulis saja begini, belum lulus kuliah. Dia berhasil mengubah lalu lintas jaringan kampus menjadi sebuah perusahaan. Kalau ini diterbitkan, seluruh internet pasti akan tertuju kemari. Kalau begitu, biarkan saja mereka memperhatikan kita. Perusahaan yang ingin besar, cepat atau lambat pasti harus tampil di bawah sorotan lampu. Jangan sampai kau silau oleh cahayanya. Kalau begitu, kau bantu aku mengawasinya. Aku yang akan fokus pada perusahaannya. Ada 3 sekolah lagi yang masuk. 1 minta festival musik, 1 minta akun kuliner, dan 1 lagi ingin membuat siaran langsung musim kelulusan. Jangan diterima dulu. Beban puncak peladen kita sudah hampir penuh. Sistem manajemen akun juga tidak akan kuat menampung sekolah sebanyak ini. Di tempatku juga ada banyak orang yang mengirim pesan pribadi, ingin bekerja sama dengan Xixing. Saring berdasarkan kepatuhan sumber daya kota. Lalu bagi tingkat kesulitannya. Proyek yang bisa dikelola mendalam, kerjakan lebih dulu. Yang cuma sekadar ikut-ikutan, kesampingkan dulu. Tapi ini semua adalah uang, loh. Mengambil uang terlalu cepat, tanpa diimbangi pelayanan yang baik, pada akhirnya hanya akan menghancurkan reputasi kita. Tapi kita baru saja dikenal oleh seluruh negeri. Kalau sekarang kita melambat, bukankah peluang kita akan direbut orang lain? Biar orang lain berebut sensasi. Kita akan fokus pada pembelian ulang. Aku butuh waktu 1 minggu untuk memperbarui sistem, hak akses akun dan pengarsipan kontrak, data para kreator. Mitra bisnis juga harus disaring. Pastikan semuanya cocok masuk ke kampus. Oke, biar aku yang jadi orang jahatnya. Bukan orang jahat, tapi kamu adalah pintu gerbangnya. Kalau semuanya dibiarkan masuk, perusahaan ini akan jadi kacau. Lalu bagaimana dengan para kreator baru? Mereka semua takut ketinggalan tren. Tolong bantu aku rekam 1 video internal. Beritahu mereka, soal tren, bukan berarti semakin cepat semakin baik. Bangun dulu fondasi akunnya dengan kuat, baru mereka bisa melangkah lebih jauh. Ini dari Zui Hua. Tim pendiri akan tetap memegang kendali. Dana akan cair secara bertahap. Mereka tidak akan ikut campur dalam urusan konten. Klausulnya jauh lebih bersih dari versi sebelumnya. Jadi, kita benar-benar berhasil memenangkan negosiasi persyaratan ini. Jangan besar kepala sebelum ini ditandatangani. Hari ini tidak ada perayaan. Kita periksa dulu semua klausulnya. Menang sampai halaman terakhir baru disebut menang. Lihat ini. Sistem internal yang baru dibagi jadi 3 tingkatan. Sekolah, kreator, dan mitra bisnis akan dikelola secara terpisah. Semua aktivitas operasional akan terekam oleh sistem. Lalu bagaimana dengan data di lembar kerja yang lama? Malam ini semuanya harus dipindahkan. Salah satu saja, besok akan jadi masalah besar.
Aku sudah menyelesaikan seleksi tahap pertama. Dari 17 sekolah, kita ambil 5 dulu. Dari 20 merek, kita negosiasi dengan 6 dulu. Sisanya sudah aku tolak semua. Jangan ambil brand trendy ini. Kontroversinya terlalu banyak. Bisa jadi masalah kalau masuk ke kampus. Tapi bayarannya lumayan besar, loh. Jujur saja, insting bisnisku agak tergoda. Uang tidak boleh masuk dengan cara kotor. Paham? Uang boleh harum, tapi jangan. Kasar sih. Tapi maksudmu benar. Yang paling kalian butuhkan sekarang adalah tim manajemen, bukan sekadar trafik. Jadi untuk yang pertama, dananya jangan dipakai beriklan. Fokus tambah orang dulu, baru sewa kantor, tim hukum, keuangan, dan operasional. Semua itu tidak boleh dihemat. Target datanya bisa diterima, tapi penagihan jangan dibebankan semuanya pada pundak tim. Sewa kantor pakai rekening perusahaan. Jangan lagi berdesakan di kampus dan begadang di ruangan sementara. Bisa direvisi. Migrasi sistem tahap pertama sudah selesai. Tidak ada data yang hilang. Teh susu, setengah gula, kurangi bobanya. Ini lebih menegangkan daripada menunggu nilai ujian. Pasti aku traktir, khusus buat susu setengah gula. Hari ini porsi bobanya, ditambah sesuai anggaran proyek. Kontrak yang ini bisa kita tanda tangani. Kita akhirnya benar-benar duduk di meja besar. Duduk di meja besar bukan berarti makanannya sudah habis. Besok, tetap bekerja seperti biasa. Lihat ini. Perusahaan ayahku punya koneksinya. Kalian kan sedang berekspansi. Pasti akan sangat membutuhkannya. Mana dokumennya? Kau tidak mau tanya dulu kenapa aku kesini? Kau kesini bukan untuk bernostalgia, kan? Kalau mau bahas kerjasama, biar aku lihat dulu dokumennya. Urusan yang dulu, aku mengakuinya. Sekarang aku membawa modal. Beri aku satu posisi. Kerjasama bisa kita bicarakan. Tapi jangan harap bisa memotong antrean. Penawaran harga harus lewat perusahaan. Data masuk ke sistem internal. Dan kontrak pakai draft kami. Aku datang bukan untuk mengemis padamu. Kalau begitu, tidak usah dibicarakan. Biar kulihat persyaratannya. Satu hubungan lama tidak akan dimasukkan ke dalam penawaran hari ini. King He, kau juga di sini. Caramu bicara sekarang, makin lama makin mirip dengannya. Basa-basi itu terlalu lambat. Aku tidak punya kesabaran untuk itu. Dulu aku selalu berpikir, cepat atau lambat kau akan menyadariku. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Hanya saja, kau selalu mengira. Menyukai seseorang itu adalah tentang memenangkannya kembali. Jadi, aku bukannya kalah dari Shen Zixing. Kau kalah oleh egomu sendiri. Aku mengerti. Kalau sudah mengerti, mari kita bahas sesuai aturan. Zixing Media kalau berbisnis, tidak melayani perlakuan khusus. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi membandingkanmu dengan siapapun. Kalau begitu, bekerjalah dengan baik. Aku akan kembali dan merevisi proposalnya. Lihat. Siapa yang menyangka, dari yang dulunya mencari klien di jendela kantin, kini bisa sampai ke gedung perkantoran elit ini. Subantang, pot tanaman ini untukmu, sebagai penjaga ruang server, sekaligus mencairkan wajah dinginmu itu. Wajah dingin tidak butuh dicairkan, taruh di sana, jangan halangi ventilasinya. Suran, gayamu saat pindah kantor. Malah seperti sedang melakukan perbaikan darurat saja. Potong pita bisa ditunda, tapi internet tidak boleh putus. Putus internet itu baru namanya tragedi pindah kantor yang sesungguhnya. Dokumen legal taruh di sebelah sini. Dan kontrak talent dikunci terpisah. Chen Ye, jangan taruh kopimu di dekat kontrak. Siap, Kak King He. Jangan banyak gaya. Dana investasi sudah cair, valuasi sudah tembus 1 miliar. Dan kita juga sudah punya kantor. Zixing, ayo sampaikan sepatah dua kata. Simpan dulu saja kata sambutannya. Sudah kuduga, romantisme bos Shen itu, selalu tentang mulai bekerja. Cheng Ye, urus serah terima bisnis 3 kampus hari ini. Sistem Beacon harus mengeluarkan laporan malam ini. Tang Tong akan mengisi sesi berbagi karyawan baru. King He akan mengecek daftar merek sore ini. Untuk acara pindahan, aku akan usahakan hadir. Asalkan Cheng Ye tidak memaksaku untuk ikut memotong pita. Tentu saja tidak bisa. Direktur teknik wajib memotong pitanya bersamaku. Tugasku adalah menyeretmu ke depan kamera, biar kita tampil berdua di layar. Lalu bagaimana denganmu? Kantor sudah siap. Orang-orang juga sudah berkumpul. Kamu masih mau pergi kemana?
Aku mau pergi ke kampus sebentar, untuk menemui Paman Chen. Dana pertama kita berasal dari sana. Sekarang kita sudah pindah ke kantor resmi. Kalau begitu aku juga ikut. Kalau dulu aku tidak jadi kurirnya, lembar konfirmasi dari Paman Chen tidak akan punya jiwa seperti ini. Dulu kamu hampir saja memasukkan lembar konfirmasi itu ke dalam kotak bekal. Subantang, aib masa lalu seperti ini jangan dimasukkan ke dalam biografi perusahaan. Direktur bisnis juga masih punya harga diri, tahu. Kesampingkan dulu soal harga diri. Formulir serah terima dari 3 universitas itu. Selesaikan di jalan, jangan cuma bernostalgia. Kita boleh saja pergi ke tempat Paman Chen. Tapi jangan lupa, sore ini masih ada pemeriksaan ulang data pendanaan. Jadi, kita kembali ke titik awal dulu baru melangkah maju. Notifikasi beritanya sudah muncul. Kandidat daftar orang kaya muda. Bagaimana rasanya? Peringkat itu untuk dilihat orang lain, sedangkan kantor ini untuk digunakan tim. Jalan ini tetap harus kita tempuh sendiri. Kalimat ini bisa dijadikan slogan di dinding perusahaan kita. Jangan digantung di dinding dulu. Peringkat itu tidak akan lari kemana-mana. Tapi pekerjaan seolah punya kaki dan mengejar kita. Kali ini, setir kemudi ada di tanganku. Kandidat daftar orang kaya muda apanya? Tim mahasiswa memangnya bisa punya pendapatan nyata berapa banyak. Kalau sensasinya sudah hilang, datanya pasti anjlok. Gu Mingyuan sudah jatuh seperti itu, tapi mulutnya masih saja nyinyir. Video wawancara ini sedang naik daun. Orang-orang mulai mempertanyakan, apakah pendapatan kita ini nyata atau tidak. Dia ingin mengalihkan topik dari kegagalan akuisisinya. Kembali ke keraguan soal valuasi kita. Kalau kita terpancing untuk berdebat, kita akan terbawa permainannya. Kita tidak usah berdebat. Apa perlu aku merekam video untuk membalasnya? Aku jamin kali ini kata-katanya berima. Nggak perlu. Kamu satukan data kampus mitra dan investasi lanjutan. Buat jadi satu halaman infografis. Publikasikan saja yang memang bisa dibuka. Yang tidak bisa dipublikasikan, disensor saja. Rentang pendapatan boleh dimasukkan. Tapi nominal asli kontraknya harus disembunyikan. Persentase bagi hasil dada. Cantumkan peraturannya saja. Jangan tampilkan pendapatan pribadinya. Untuk pihak sponsor, aku akan beri kabar ke mereka duluan. Jangan sampai mereka baru tahu dari internet lalu bertanya pada kita. Yang sedang kita tanggapi ini, bukanlah Gu Mingyuan, tapi semua orang yang belum paham tentang media Zixing. Ulahnya itu ibarat pengeras suara gratis. Dia lumayan bekerja keras loh. Pengunjung situs web resmi kita naik 2 kali lipat. Pengajuan kerja sama juga terus meningkat. Gu Mingyuan berniat memperkeruh suasana, tapi pada akhirnya malah menggiring semua ikan masuk ke dalam jaringmu. Jangan cuma asyik menonton keramaian. Pengunjung sudah melonjak naik. Pastikan halaman profil kita tidak error. Tim penilai sudah mengirim surel. Ini adalah kabar baik, atau malah surat perintah lembur semalaman. Itu artinya mereka benar-benar memeriksanya. Kalau begitu tunjukkan saja yang aslinya. Tidak usah dipoles-poles lagi. Kertas coretan ini ternyata masih ada. 10 yuan untuk makan di semua kedai sepi. Baru kedai pertama saja sudah gagal total. Kalau dilihat sekarang, saking menyedihkannya malah jadi punya nilai kenangan. Kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa nyata. Jangan mengedit konten pertama kita terlalu bagus. Kita harus bicara sesuai dengan target audiens aslinya. Tim penilai akan melihat konsistensi kita. Video pertama, pemasukan pertama, lisensi pertama, pendanaan pertama, garis waktunya tidak boleh putus. Kisah perkembanganku juga harus dimasukkan. Tentu saja, kamu adalah aset Zixing Media, proyek pertama yang berhasil diorbitkan. Sebagai IP kampus, kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak usah memujiku, masukkan juga kejadian di atap waktu itu. Saat pertama kali dimarahi, pertama kali naik panggung, dan pertama kali dapat bagi hasil tulis semuanya dengan jelas. Itu saja sudah cukup. Bukti penerimaan uang tunai dari Paman Chen juga harus dimasukkan. Masukkan. Gu Mingyuan meragukan, kalau pendapatan kita itu hasil rekayasa. Semakin jadul bukti uang pertama kita, akan semakin meyakinkan. Jadul, tapi buktinya sangat kuat. Sudah seperti barang pusaka perusahaan kita saja. Semakin dilihat, semakin berharga. Jangan cuma memamerkan pencapaian, serangan buzzer, pembatasan trafik, hak kontrak, dan jejak digital di sistem. Semuanya harus ditulis. Cek ulang total pendapatannya. Gunakan estimasi konservatif untuk tingkat investasi ulangnya. Jumlah kampus yang dihitung hanya yang sudah tanda tangan kontrak. Aku sudah selesai menulisnya. Aku tidak melebih-lebihkannya. Aku hanya menulis, dulu tidak ada yang mau mendengarkanku. Sampai akhirnya ada yang bersedia mendengarkan laguku sampai selesai. Itu saja sudah cukup. Paket datanya ada 230 halaman. Lampirannya juga sudah lengkap. Kirim sekarang. Pengecekan akhir. Ini belum menentukan peringkat akhir, tapi untuk masuk ke babak terakhir. Kali ini beneran. Kita udah maju 1 langkah besar. Jangan rayain dulu. Besok kita masih harus kerja keras.
Lihat. Penonton siaran langsung kita pecah rekor. Jangan terlalu sering munculin tautan produknya. Malam ini tuh acara musik, bukan obral cuci gudang. Sistem di belakang layar aman. Komentar penonton lagi ramai bahas Tangcu. Untuk sekarang, nggak ada yang ngehujat kamu. Lagu ini, aku persembahkan buat kalian semua, yang merasa diri kalian nggak pernah dianggap. Dan terima kasih untuk Zising Media, yang udah buat aku bisa menghargai diriku sendiri. Ternyata selama ini kita kerja keras, bukan cuma sekadar bikin akun, ya. Ini baru namanya dunia kampus yang sesungguhnya. Ramai, tulus. Dan masih ada yang berani bermimpi. Jangan sampai hilang, nanti kalau besok kamu nggak bisa nemuin barangnya, ujung-ujungnya aku lagi yang disalahin. Kamu lumayan paham aku, ya. Datanya udah lolos. Kita tunggu dia tunjukin semuanya secara resmi. Ini juga bagian dari kerja sama kita. Ini adalah keputusanku sendiri. Lihat deh. Kamar ini beneran udah mulai kosong. Dulu aku ngerasa kamar ini sempit banget, tapi sekarang melihatnya, malah jadi nggak rela pergi. Kalau nggak rela, ya udah lanjut tinggal aja di sini. Lagian, di bawah kasurmu itu masih ada 3 pasang sepatu olahraga yang bau. Kita kan udah lulus, bisa nggak sih, kamu jaga wibawaku sedikit. Foto yang ini masih ada. Ki Yue barusan ada di bawah. Aku ngelihat dia. Dia sempat berdiri sebentar, tapi akhirnya pergi juga. Kalau dia naik ke sini sekarang, aku juga tidak tahu harus bilang apa. Biarkan saja dia pergi, tidak usah dipedulikan. Anggap saja dia sudah menyelesaikan urusannya sendiri. Urusan dengan Gu Mingyuan akhirnya benar-benar selesai. Ya, sudah beres. Seandainya waktu itu kita tidak pergi ke kantin, pasti tidak akan pernah ada Zixing Media. Jadi keuntungan pertama kita, benar-benar berasal dari paket makanan 10 yuan, yang kita sisihkan mati-matian. Kalau mau lebih tepatnya, semua itu berawal dari satu video, 1 kali investasi ulang, dan selembar surat konfirmasi. Dasar kamu ini ya, kenangan seindah ini malah kamu sebutkan seperti membaca laporan keuangan. Ampun deh. Laporan keuangan itu tidak pernah berbohong, tapi manusia iya. Baiklah, sudah cukup. Yang penting pembukuannya jelas, dan persahabatan kita tidak boleh putus. Tenang saja, uang milik perusahaan, persaudaraan tetap nomor 1. Suran urusannya dengan komputer, dan komputer itu jadi milikku. Kardusnya, kamu angkat sendiri ya. Kalau begitu, ayo kita berangkat ke kantor. Masih ada banyak akun yang harus diperiksa. Beres-beres asrama untuk wisuda, malah berujung pada urusan pekerjaan. Benar-benar khas kita banget. Ya, memang tidak salah lagi. Dengar ya. Aku bahas soal urusan komersial dulu. Kalau mereknya tidak cocok, dibayar seberapapun mahalnya, kita tolak. Lalu kalau klien bertanya, bagaimana dengan jaminan datanya? Soal ini, aku bisa jawab. Coba katakan. Kita hanya menjamin eksekusi, bukan menjamin bualan kosong. Data yang asli bisa kita berikan, tapi janji palsu tidak akan kita berikan. Mulai sekarang, semua kontrak diproses lewat sistem. Janji lisan tidak berlaku. Perubahan apapun harus tercatat. Ekspor data akan terekam di sistem. Kalau aku tidak mau menerima iklan tertentu, apa boleh kutolak? Tentu saja kamu itu bukan barang jualan di etalase. Akun juga bukan sekadar bisnis sekali jalan. Dulu aku juga takut, kalau menolak nanti kehabisan peluang. Tapi ternyata, kalau ditulis dengan jelas, kedepannya malah bikin lebih tenang. Pengumuman peringkat sudah masuk. Hitung mundur 24 jam. Cepat banget. Halamannya sudah menampilkan cuplikan. 24 jam, ya, kita bereskan dulu arsip kontrak hari ini. Kamu ini kaku banget, ya. Lagi hitung mundur begini malah. Sudahlah, peringkatnya tidak akan lari. Terima kasih kerja kerasnya, Bos Lin. Jangan mulai, deh Bos Shen tanda tangan dulu. Wah, bos muda Sen sudah datang. Hari ini mau makan apa? Masih paket 10 yuan seperti biasa. Paman, jangan ikut-ikutan panggil begitu. Ah, kamu kan sekarang sudah masuk berita. Namamu ada di mana-mana. Masa aku tidak boleh numpang tenar sedikit? Itu benar-benar Sen Zixing. Iya, yang dari Zising Media itu. Ambil makan dulu, jangan tutup antrean. Porsi yang ini paman yang traktir. Aturan tetap aturan, paman. Video pertamamu itu sudah bawa. Banyak banget pelanggan buat paman. Masa kamu masih mau hitung-hitungan 10 yuan? Itu kan urusan kerjasama. Hari ini murni mau makan. Dulu paman benar-benar hampir tutup kedai. Lokasinya terpencil. Makanan murah pun tidak ada yang melirik. Terus kamu bilang, coba rekam satu video. Aku masih takut ditertawakan. Aku juga takut tidak ada yang menonton.
Kak, kami juga ingin membuat akun. Itu tidak mudah. Yang tersulit adalah mengambil langkah pertama. Nak Sen, kalau kau benar-benar masuk peringkat, Paman akan tambahkan lauk untukmu. melihatmu sukses bermula dari tempat paman ini. Paman sudah sangat senang. Dimulai dari sini. Memang sepantasnya sesekali kembali ke sini. Sen, sudah kuduga kau ada di sini. Orang di kantor sedang tegang seperti menunggu hasil ujian. Sedangkan kau, malah asyik bernostalgia sendirian di sini. Setidaknya kalau dia ada di sini, dia tidak akan sembarangan mengutak-atik sistem. Halaman daftarnya masih butuh waktu. Setengah jam lagi untuk diperbarui. Kau sungguh tidak ingin kembali ke kantor. Internet di sini juga bisa untuk memuat ulangnya. Aku tidak sanggup. Jantungku sekarang berdebar lebih kencang daripada saat video pertama kita tembus 10.000 penonton dulu. Data perusahaan, sudah kuperiksa sekali lagi. Semuanya tidak ada masalah, masuk peringkat atau tidak. Bisakah kau menunjukkan sedikit rasa tegang? Layaknya manusia normal, aku juga tegang. Hanya saja tidak seheboh dirimu. Kau sebut itu tegang, aku malah mengira kau sedang dalam mode siaga. Pada masa itu, apa kau sudah memikirkan tentang hari ini? Tidak kusangka akan secepat ini. Lalu, apa kau merasa takut? Pernah. Takut kembali lagi ke masa, di mana kita bekerja keras hanya demi kesuksesan orang lain. Takut setelah perusahaannya membesar, aku tidak punya hak untuk memutuskan. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Kita juga lagi mantau nih. 10,98 detik, 00:22. Jangan sampai mau pencet refresh malah kepencet report ya. Tangan gue emang gemeteran, tapi insting tetap jalan dong. Masuk nih. Shen Xixing, nama lo masuk daftar. Udah lihat. Satu kampus lagi pada heboh bahas ini. Di grup dosen juga pada nge-share. Paman Chen bahkan ngirim pesan suara, katanya, kalau hari ini makan di kedainya. Semuanya bakal dikasih gratis satu lauk. Informasi daftar peringkat, terkonfirmasi. Sumber kutipan media, sudah benar. Nggak ada link palsu. Subantang. Di saat kayak gini lo masih aja ngecek link. Lo ini satpam daftar peringkat ya. Makin viral, makin gampang ada yang malsuin. Posisi satpam juga tetap butuh orang buat jaga, kan? Selamat ya, Xixing. Aku baru aja selesai kelas. Satu klub musik lagi pada ngomongin kamu. Latihan yang bener. Jangan sampai false gara-gara aku masuk daftar. Tenang aja. Aku lebih jago ngerayain ini daripada kamu. Dulu orang tua gue sempat bilang, kerja di startup itu nggak stabil. Kasih tahu om sama tante, perusahaan kita ini aman dan stabil banget. Syaratnya, jadwal konten akun lo hari ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Urusan daftar peringkat ini, kita kesampingkan dulu. Syarat pendanaan putaran berikutnya udah turun. King He, hari ini, nggak bisa ya biarin kita terbang ke awan dulu 5 menit aja. Boleh. Habis terbang, balik napa ke bumi dan tanda tangani ini. Bos Lin cuma menanggung setengah bagian aja. Setengah yang mana? Setengah bagian risikonya. Terus setengah bagian keuntungannya gimana? Kita cuan bareng-bareng. Menurutmu ada apa dengan mereka berdua? Perwakilan mahasiswa, kali ini kamu benar-benar harus balik ke kampus. Jangan tulis terlalu banyak basa-basi. Kalau kamu kebanyakan basa-basi, itu bukan dirimu. Tahu kok. Ini acara wisuda lo, harus pidato yang membakar semangat dong. Sekalian saja buat semua pimpinan kampus terbangun. Soal membakar semangat atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting jangan cuma omong kosong. Aku sudah bantu merapikan draftnya. Bagian tengahnya jangan kepanjangan. Penutupnya jangan berlebihan. Bagian ini tidak perlu, nyalimu besar juga, tulisan King He saja berani kamu coret. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan lulusan terbaik. Shen Xixing, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Jangan terlalu banyak berimprovisasi. Aku turuti katamu, tapi soal basa-basi, aku tidak mau dengar. Jangan gemetar, nanti kertas susunan acaranya bisa jatuh. Daftar nama ini, dibandingkan dengan naskah pidatomu, jauh lebih pantas menjadi sumber kepercayaan dirimu. Nanti pidatonya yang singkat saja. Kita masih harus rapat setelah kembali ke kantor. Hari wisuda begini masih saja bahas rapat. Pak Shen, sepertinya Anda salah paham soal masa muda. Perusahaan tidak akan, hanya karena kamu memakai toga wisuda, lalu otomatis meliburkan diri. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan lulusan. Dari Xixing Media, sang pendiri, Shen Xixing. Banyak orang bertanya kepadaku tentang Xixing Media, kapan sebenarnya perusahaan ini dimulai. Bukan saat kami memenangkan penghargaan, bukan juga saat kami mendapatkan pendanaan, melainkan saat aku berdiri di depan konter kantin, dan ditertawakan karena miskin.
Saat itu, yang aku tahu hanyalah tempat yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Bisa jadi akan ada kesempatan. Orang-orang pertama yang membuka video ini adalah kalian. Kedepannya, akan ada banyak peluang di hadapan kalian. Ada yang terlihat sangat menggiurkan, tapi sebenarnya itu hanya untuk membuat kalian tunduk. Pikirkanlah sejenak sebelum kalian tanda tangan. Terima kasih semuanya. Selamat atas kelulusannya, dan selamat juga sudah masuk peringkat. Baru saja lulus sudah dapat proyek baru nih. Mau diterima tidak? Lin Qinghe, ikutlah bersamaku ke tujuan selanjutnya. Shen Zixing, aku ini bukan mengikutimu ya. Aku di sini untuk menang bersamamu. Menang bersama.